Cahaya lampu kota berkelap-kelip bagaikan lautan bintang di bawah kaki Taijin saat dia berdiri di dekat jendela kaca raksasa penthouse mewahnya, sambil memegang segelas anggur merah tua berkualitas sangat tinggi. Malam ini seharusnya menjadi momen perayaan hari jadi pernikahannya yang ke-10 bersama istri dan putri kecilnya di sebuah hotel berbintang 5 yang telah dipesan khusus sejak beberapa bulan yang lalu dengan biaya mahal. Namun dia memilih mengabaikan semua tanggung jawab keluarga itu demi memuaskan hasrat pribadinya bersama seorang wanita muda yang sangat memikat hati bernama Sohee, yang kini sedang bersandar manja di pelukan hangatnya. Bagi seorang pria dengan kekayaan dan kekuasaan, tanpa batas seperti Taijin mengorbankan perasaan seorang istri yang selalu patuh dan pendiam, bukanlah sebuah masalah besar yang patut dipikirkan sama sekali dalam hidupnya. Dia merasa bahwa dunia ini berputar hanya untuk melayani segala keinginan dan ambisinya yang tak pernah terpuaskan baik dalam urusan bisnis maupun asmara gelapnya yang selalu disembunyikan secara sangat rapat dari pandangan publik. Istrinya yang bernama Ji Yeon selama ini hanya dianggap sebagai sebuah pajangan cantik di rumah megahnya, tanpa memiliki kekuatan apapun untuk menentang segala keputusan sepihak yang dia buat setiap hari tanpa bantahan. Sohee tersenyum menggoda sambil menyentuhkan jari jemarinya yang lentik dan dihiasi cincin berlian mahal ke dada bidang Taijin yang sedang menikmati pemandangan malam kota metropolitan yang sangat sibuk dan bercahaya ini. Wanita muda itu berbisik lembut dengan nada penuh kemenangan karena berhasil merebut perhatian sang miliarder dari keluarga. Taijin tertawa pelan mendengar rayuan manis itu lalu meneguk sisa anggur di gelasnya dengan perasaan bangga yang luar biasa karena merasa telah menguasai segalanya tanpa ada satu orang pun yang berani melawannya. Suasana romantis di dalam ruangan mewah yang dihiasi bunga mawar merah dan lilin beraroma terapi itu tiba-tiba terganggu oleh suara bel pintu utama yang berbunyi dengan nada sangat panjang dan memecah kesunyian. Taijin mengerutkan keningnya dengan perasaan kesal karena dia sudah memerintahkan seluruh staf keamanan gedung untuk tidak mengizinkan siapapun naik ke lantai atas tanpa persetujuan langsung dari dirinya pribadi malam ini juga. Dia melepaskan pelukan Sohee dengan enggan lalu melangkah perlahan menuju layar intercodom yang terpasang rapi di dinding, berlapis marmer hitam, untuk melihat siapa tamu tidak diundang yang berani mengganggu waktu istirahat eksklusifnya. Di layar tersebut tampak seorang kurir berpakaian serba hitam dan memakai topi yang menutupi separuh wajahnya sedang berdiri diam sambil memegang sebuah kotak hitam elegan berhiaskan pita emas muda yang berkilau terang. Sang kurir hanya menunjukkan sebuah kartu identitas pengiriman eksklusif yang memiliki kode akses khusus yang biasanya hanya digunakan oleh para eksekutif tingkat atas di perusahaan raksasa milik keluarga Taijin sendiri secara internal. Karena merasa penasaran dan sedikit curiga dengan paket misterius bernilai tinggi tersebut, Taijin akhirnya menekan tombol pembuka pintu otomatis, lalu menyuruh Sohee untuk tetap dia menunggu di dalam kamar tidur utama. Pintu lift pribadi terbuka dengan suara denting pelan, dan kurir misterius itu meletakkan kotak hitam tersebut di atas meja kaca di ruang depan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepadanya pada malam yang sunyi. Setelah mendapatkan tanda tangan elektronik sebagai bukti penerimaan barang, kurir itu langsung berbalik badan dan menghilang ke dalam lift meninggalkan Taijin yang berdiri sendirian dengan tatapan mata penuh tanda tanya besar di kepalanya. Dia menatap kotak elegan itu dengan saksama mencoba menebak apakah ini merupakan hadiah kejutan dari rekan bisnisnya, atau sekadar dokumen rahasia perusahaan yang membutuhkan persetujuan mendadak di tengah malam buta seperti ini. Taijin membawa kotak hitam itu ke ruang kerja pribadinya, yang terletak di sudut penthouse lalu duduk di kursi kulit kebesarannya sambil menyalakan lampu meja yang memancarkan cahaya kekuningan ke seluruh penjuru ruangan. Dengan hati-hati dia membuka pita emas yang mengikat kotak tersebut, lalu mengangkat tutupnya. Perlahan-lahan, namun alangkah terkejutnya dia saat melihat isi di dalam kemasan yang terlihat sangat mewah dan menjanjikan itu dari luar. Tidak ada perhiasan mahal atau barang antik, melainkan tumpukan dokumen kertas tebal yang dicetak rapi, dan sebuah perangkat penyimpanan data digital kecil, berwarna perak mengkilap tergeletak diam di atas tumpukan dokumen mengerikan tersebut. Jantung Taijin berdegup kencang saat dia mengambil lembaran dokumen paling atas,
dan matanya langsung tertuju pada logo resmi perusahaannya yang disandingkan dengan stempel rahasia berwarna merah darah menyala menyilaukan mata tajamnya. Tangannya mulai gemetar ketika dia membaca deretan angka dan laporan transaksi keuangan ilegal yang selama ini dia sembunyikan dengan sangat rapi menggunakan berbagai perusahaan cangkang di negara bebas pajak demi keuntungan pribadi semata. Dokumen ini adalah bukti nyata dari kejahatan finansial berskala besar yang dapat menghancurkan seluruh kerajaan bisnisnya dan mengirimnya ke balik jeruji besi selama sisa hidupnya, tanpa ampun sama sekali dari pihak penegak hukum. Keringat dingin mulai bercucuran di dahi Tae-jin saat dia membalik setiap halaman dokumen tersebut dan menemukan rincian aliran dana gelap yang bahkan manajer keuangannya sendiri tidak pernah mengetahui keberadaannya sama sekali. Semua data ini sangat akurat dan terperinci seolah-olah ada seseorang dari lingkaran dalam perusahaannya yang telah mengkhianatinya secara diam-diam, lalu menyusun laporan mematikan ini dengan tingkat ketelitian yang sangat mengerikan dan nyaris sempurna. Dia berusaha menenangkan diri dengan menarik napas panjang berulang kali, namun rasa panik terus menjalar ke seluruh saraf tubuhnya, membuat pandangannya terasa sedikit kabur, dan telinganya berdenging sangat keras di dalam ruangan sunyi. Dengan tangan yang masih gemetar hebat, Tae-jin mengambil perangkat penyimpanan data digital berwarna perak itu lalu menyambungkannya ke komputer jinjing rahasia yang selalu dia letakkan di atas meja kerjanya secara permanen. Layar komputer segera menampilkan sebuah folder tunggal tanpa nama yang berisi beberapa rekaman video berkualitas tinggi dan puluhan foto resolusi tinggi yang menampilkan dirinya bersama So-hee di berbagai tempat umum dan privat. Foto-foto tersebut bukan sekadar gambar biasa, melainkan bukti perselingkuhan yang sangat vulgar dan menjijikan yang direkam secara diam-diam selama beberapa bulan terakhir tanpa pernah dia sadari sedikit pun keberadaannya di sekitarnya. Salah satu video secara khusus menampilkan percakapan rahasia antara dirinya dan So-hee, di mana dia dengan bangga merencanakan cara licik untuk menyingkirkan istrinya secara hukum demi menguasai seluruh harta kekayaan keluarga besarnya. Dia mendengar suaranya sendiri menggema di dalam ruangan sunyi itu, mengucapkan kata-kata kasar dan merendahkan Ji Yeon yang selama ini selalu melayaninya dengan penuh kesetiaan dan kesabaran tanpa batas waktu sejak awal pernikahan. Wajah Tae-jin memucat seketika menyadari bahwa rekaman ini jika jatuh ke tangan media massa atau pengadilan akan menghancurkan reputasinya sebagai pengusaha dermawan berkepribadian luhur menjadi berkeping-keping tanpa tersisa sedikit pun di masyarakat. Saat dia masih tenggelam dalam keterkejutan yang luar biasa, sebuah pesan teks singkat tiba-tiba masuk ke layar ponsel pribadinya yang tergeletak di sebelah kotak hitam. Misterius pembawa bencana kematian tersebut dengan suara nyaring. Pesan itu berasal dari nomor yang sangat dia kenal, yaitu nomor telepon istrinya sendiri yang malam ini seharusnya sedang menangis sendirian di kamar hotel mewah, menunggu kedatangannya yang tidak kunjung tiba menghampirinya. Isi pesannya sangat singkat, namun terasa seperti sambaran petir di siang bolong yang langsung membakar habis seluruh kesombongan dan rasa percaya diri yang selama ini selalu menjadi perisai utama pertahanan mental Tae-jin. Pesan dari Ji Yeon itu hanya berbunyi selamat hari jadi pernikahan yang ke-10 suamiku tersayang. Semoga kamu menikmati hadiah kecil yang telah aku persiapkan dengan penuh cinta selama bertahun-tahun ini secara khusus untukmu. Kalimat sederhana itu mengungkapkan sebuah kebenaran yang sangat menakutkan bahwa istri yang selama ini dia anggap bodoh dan lemah ternyata adalah dalang di balik semua bukti kejahatan mematikan yang kini ada di hadapan matanya. Ji Yeon telah menipu dirinya secara sempurna berpura-pura menjadi istri penurut, sambil diam-diam mengumpulkan setiap dosa dan kesalahan suaminya dengan kesabaran seorang pemburu yang menunggu mangsanya benar-benar lengah sebelum melepaskan tembakan fatal. Amarah yang meledak-ledak seketika menggantikan rasa panik di dada Tae-jin, membuat wajahnya berubah menjadi merah pada menahan luapan emosi yang siap menghancurkan apa saja di sekitarnya saat ini, juga tanpa belas kasihan. Dia membanting ponsel mahalnya ke dinding dengan sekuat tenaga, hingga hancur berkeping-keping, lalu berteriak keras memaki-maki nama istrinya, dengan berbagai kata kotor yang tidak pantas diucapkan oleh seorang pria terhormat di manapun berada. So-hee yang mendengar keributan hebat itu segera berlari keluar dari kamar tidur dengan wajah ketakutan.
Namun Taijin justru membentaknya dengan kasar dan menyuruhnya pergi dari pandangannya saat itu, seketika tanpa penjelasan. Melihat kemarahan Taijin yang tidak terkendali, Sohee segera mundur ketakutan, lalu mengambil mantel bulunya dan bergegas melarikan diri dari penthouse mewah. Itu meninggalkan sang miliarder sendirian dalam kehancuran malamnya yang tragis. Tae-jin jatuh terduduk di kursi kerjanya menatap kosong ke arah layar komputer yang masih memutar rekaman perselingkuhannya, menyadari bahwa seluruh hidupnya yang sempurna kini berada di ujung tanduk kehancuran mutlak dunia nyata. Dia harus segera merencanakan serangan balik yang mematikan sebelum Ji-yeon menyerahkan semua bukti kuat itu kepada pihak berwenang dan menjebloskannya ke dalam penjara yang dingin dan menyiksa untuk selamanya tanpa harapan bebas. Dia mencoba meraih telepon kabel di meja kerjanya untuk menghubungi pengacara pribadinya yang paling andal, namun tangannya terasa kaku dan pikirannya mendadak kosong, tidak mampu merangkai satupun rencana penyelamatan diri yang masuk akal. Bayangan wajah Ji-yeon yang selalu tenang dan tersenyum lembut kini berubah menjadi sosok iblis menakutkan di dalam kepalanya yang siap menerkam dan merobek-robek setiap kebanggaan yang dia miliki seutuhnya tanpa rasa ragu sedikit pun. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Tae-jin merasakan ketakutan yang sesungguhnya merayap perlahan dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun, menyadarkannya bahwa dia telah meremehkan musuh yang paling berbahaya sepanjang hidupnya selama ini. Malam yang seharusnya dipenuhi dengan kenikmatan dan tawa kemenangan kini berubah menjadi mimpi buruk paling mengerikan yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Bahkan dalam tidur paling kelam sekalipun di masa lalunya yang kelam, angin malam berhembus kencang menerpa kaca jendela raksasa, seolah-olah semesta ikut menertawakan kejatuhan seorang tiran sombong yang selama ini selalu merasa dirinya berdiri di atas hukum dan norma sosial masyarakat luas. Dengan angkuhnya, Tae-jin menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan meratapi nasibnya yang tiba-tiba berbalik 180 derajat. Hanya karena sebuah kotak hadiah misterius dari wanita yang selalu dia remehkan dan sakiti perasaannya. Segala strategi bisnis licik yang selama ini selalu berhasil menyelamatkannya dari berbagai jeratan hukum, seakan kehilangan kekuatannya di hadapan bukti-bukti otentik yang disusun dengan sangat rapi dan metodis malam ini di atas mejanya. Dia tahu bahwa Ji-yeon pasti memiliki salinan dari semua dokumen dan rekaman tersebut yang disimpan di tempat rahasia sehingga membunuh atau menyingkirkannya secara paksa hanya akan mempercepat proses kejatuhannya ke jurang kehancuran. Ini adalah permainan catur yang sangat mematikan di mana sang ratu telah bergerak maju, secara diam-diam mengepung sang raja dari segala penjuru, tanpa memberikan celah sedikit pun untuk berlari menjauh menyelamatkan nyawa. Ruangan mewah itu kini terasa sangat pengap dan mencekik, membuat Tae-jin kesulitan bernapas, seakan-akan seluruh oksigen di sekitarnya telah dihisap habis oleh ketakutan dan keputusasaan yang semakin mendalam membelenggu batinnya yang rapuh. Dia berdiri dengan langkah gontai menuju minibar lalu menuangkan whisky ke dalam gelas dengan tangan bergetar, berharap minuman keras itu dapat menenangkan saraf-sarafnya yang tegang dan memberikannya sedikit kejernihan pikiran di saat krisis. Namun cairan panas yang mengalir di tenggorokannya tidak memberikan efek apapun selain rasa pahit yang mencerminkan kehancuran total dari ambisi dan kekuasaan yang selama ini dia bangun dengan penuh kebanggaan semu belaka. Sambil menatap pantulan wajahnya yang berantakan di cermin bar Tae, Jin menyadari bahwa peperangan baru saja dimulai dan lawannya adalah orang yang paling mengetahui segala kelemahan dan rahasia tergelapnya dengan sangat presisi dan teliti. Ji-yeon tidak hanya menginginkan perceraian atau pembagian harta gono gini, melainkan kehancuran mutlak dari seorang pria yang telah menghancurkan masa muda dan kebahagiaannya. Selama 10 tahun hidup dalam sangkar emas penuh dusta dan pengkhianatan, mata Tae-jin menyipit tajam memancarkan kilat kebencian bercampur ketakutan, bertekad untuk mengerahkan seluruh sisa kekuatannya demi membalikkan keadaan dan menghancurkan istri pemberontaknya itu, sebelum dia sendiri yang hancur lebur tanpa sisa martabat. Namun jauh di lubuk hatinya yang paling gelap dia menyadari bahwa peluangnya untuk menang sangatlah tipis karena lawannya telah mempersiapkan rencana pembunuhan karakter ini selama bertahun-tahun dengan sangat teliti, cermat dan tanpa celah. Suara detak jam dinding di ruangan itu terdengar sangat keras seperti bom waktu yang menghitung mundur sisa kebebasan dan kejayaan.
seorang Taejin di dunia fana yang penuh dengan tipu daya dan kebohongan ini. Dia hanya bisa berdiri mematung di tengah ruangan megahnya menunggu badai besar yang akan segera menyapu bersih seluruh kerajaan bisnis dan nama baiknya dari muka bumi ini, tanpa menyisakan satupun peninggalan berharga. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur memancarkan cahaya kemerahan yang menembus kaca jendela raksasa menyinari wajah Taejin yang tampak kelelahan pucat pasi dan kehilangan seluruh wibawa serta pesonanya sebagai penguasa kerajaan bisnis absolu. Hari baru telah tiba membawa serta ancaman nyata yang akan mengubah jalan hidupnya untuk selamanya, mengubah statusnya dari seorang penguasa tak tersentuh menjadi pesakitan yang diburu oleh hukum dan keadilan masyarakat luas di luaran. Kotak hadiah hitam dari istrinya masih tergeletak terbuka di atas meja kerja menjadi saksi bisu dari malam panjang di mana dunia sempurna seorang tiran sombong akhirnya runtuh tak bersisa sedikit pun di matanya. Matahari pagi perlahan naik tinggi menerangi seluruh sudut kota metropolitan yang perlahan mulai hidup dengan berbagai aktivitas warganya, tanpa mengetahui rahasia kelam yang baru saja terbongkar di dalam penthouse mewah elit ini dengan tragis. Taejin menatap tumpukan dokumen rahasia itu untuk terakhir kalinya sebelum menyadari bahwa tidak ada lagi jalan kembali menuju kehidupan lamanya yang penuh dengan kemunafikan dan manipulasi kotor tingkat tinggi demi kekuasaan korporat raksasanya. Mulai detik ini dia harus bersiap menghadapi pengadilan terberat dalam hidupnya yang dirancang dengan sangat brilian oleh satu-satunya wanita yang selalu dia remehkan dan sakiti secara batin sepanjang pernikahan mereka berdua selama sedekade terakhir. Sinar matahari pagi yang menyilaukan menembus kaca jendela raksasa penthouse mewah itu, tanpa ampun menyadarkan Taejin dari lamunan panjangnya yang dipenuhi ketakutan luar biasa setelah membaca semua dokumen mengerikan semalam. Dia segera meraih telepon meja dengan tangan gemetar lalu memutar nomor kepala tim hukum perusahaannya yang selalu setia membereskan segala masalah hukum dan skandal kotor yang selama ini dia ciptakan di belakang layar. Nada sambung terdengar berkali-kali namun tidak ada jawaban sama sekali dari seberang sana, membuat keringat dingin kembali membasahi dahi lebarnya yang mulai berkerut. Menahan amarah bercampur kepanikan yang semakin mencekik lehernya. Saat ini, Taejin membanting gagang telepon dengan kasar, lalu mencoba menghubungi nomor pribadi asisten kepercayaannya, yang bertugas mengelola semua aset gelap dan rekening rahasia di luar negeri yang tidak pernah tersentuh oleh pajak negara. Lagi-lagi panggilan itu hanya dialihkan ke kotak suara tanpa ada respon sedikit pun dari orang yang biasanya selalu bersedia mengangkat teleponnya dalam hitungan detik, bahkan di tengah malam buta sekalipun demi melayani sang bos. Firasat buruk mulai merayap naik ke dada Taejin menyadarkannya bahwa kesunyian pagi ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan bagian dari rencana besar Ji Yeon yang telah mengepungnya dari segala arah tanpa celah. Dengan napas terengah-engah Taejin kembali duduk di depan komputer jinjing rahasianya, lalu membuka peramban web khusus yang dilengkapi dengan enkripsi tingkat militer untuk mengakses portal perbankan internasional tempat dia menyimpan hartanya. Jari-jarinya bergerak cepat mengetikkan serangkaian kata sandi rumit dan kode keamanan ganda yang selalu dia perbarui setiap bulan demi menjaga kerahasiaan triliunan won uang haram hasil manipulasi saham dan penggelapan dana proyek raksasa perusahaannya. Mata tajamnya menatap layar monitor dengan penuh ketegangan berharap sisa kekayaannya di luar negeri masih utuh, sehingga dia bisa menggunakannya sebagai modal untuk melarikan diri dan membangun kembali kerajaannya di tempat lain kelak. Namun layar monitor itu justru menampilkan sebuah pesan peringatan berwarna merah terang yang menyatakan bahwa seluruh akses menuju rekening bank tersebut telah diblokir secara permanen oleh otoritas keuangan internasional atas perintah. Investigasi mendesak. Jantung Taejin seakan berhenti berdetak saat itu juga melihat nominal saldo yang seharusnya menampilkan deretan angka fantastis. Kini berubah menjadi tanda hubung kosong yang mengisyaratkan kehancuran total seluruh aset simpanan rahasianya. Di luar negeri, dia memukul meja kerja berbahan kayu jati mahal itu dengan kepalan tangannya meluapkan rasa frustrasi dan keputusasaan yang luar biasa karena satu-satunya jalan keluar yang dia miliki kini telah ditutup rapat oleh musuhnya. Bagaimana mungkin seorang Ji Yeon yang selalu terlihat rapuh dan menghabiskan waktunya mengurus taman bunga di rumah bisa memiliki jaringan akses sejauh ini, hingga mampu membekukan rekening di negara dengan kerahasiaan perbankan terketat.
Pertanyaan itu terus berputar di kepala Tae-jin seperti kaset rusak yang menyiksa batinnya, menyadarkannya bahwa selama 10 tahun pernikahan mereka, dia sebenarnya telah hidup bersama seorang jenius strategi yang sedang menyamar menjadi Krimatapu. Orang bodoh. Kebanggaan maskulinnya sebagai seorang pria dominan hancur lebur berkeping-keping digantikan oleh rasa rendah diri dan ketakutan mendalam terhadap sosok istri yang selama ini selalu dia anggap tidak lebih dari sebuah bayangan yang tidak berguna. Dalam keadaan kalut yang sangat parah, Tae-jin meraih sisa ponsel yang hancur, lalu teringat pada ponsel cadangan rahasia yang tersimpan di dalam laci meja kerjanya, yang terkunci rapat menggunakan pemindai sidik jarinya. Setelah berhasil membuka laci, dia segera menyalakan ponsel tersebut dan menghubungi nomor Sohee, berharap wanita muda itu masih bersedia mendengarkannya dan membantunya mencari tempat persembunyian sementara sebelum badai kehancuran ini benar-benar menerjangnya habis. Dia membutuhkan dukungan moral dari siapapun saat ini, karena kesepian di tengah ancaman penjara seumur hidup terasa sangat mengerikan bagi seorang tiran yang terbiasa dikelilingi oleh para penjilat dan pemuja harta kekayaannya di mana saja. Panggilan pertama ditolak secara langsung oleh Sohee, lalu panggilan kedua langsung dialihkan yang menandakan bahwa nomor rahasianya itu telah diblokir sepenuhnya oleh wanita simpanan yang semalam masih merayunya dengan kata-kata cinta palsu. Tae-jin tertawa getir menyadari betapa murah dan rapuhnya kesetiaan yang dibeli dengan uang dan perhiasan mewah, karena saat kapal ini mulai tenggelam, para tikus serakah itu adalah yang pertama kali melompat melarikan diri darinya. Sohee yang selama ini selalu memujanya bagaikan seorang dewa penolong kini, justru membuangnya seperti sampah busuk yang tidak berharga, membuktikan bahwa tidak ada satupun orang di dunia ini yang benar-benar peduli kepadanya. Tidak ada pilihan lain bagi Tae-jin selain menghadapi sumber dari segala bencana ini secara langsung dengan mendatangi rumah utama keluarga tempat Ji-yeon dan putri mereka tinggal selama ini dalam kemewahan palsu. Dia bergegas menuju kamar mandi untuk membersihkan wajahnya yang kuyu, lalu mengenakan setelan jas hitam terbaiknya mencoba mengembalikan sedikit wibawa dan sisa-sisa arogansi yang masih dia miliki sebelum berhadapan dengan wanita paling berbahaya itu. Dia bertekad untuk menggunakan ancaman fisik, atau setidaknya menggunakan putri kecil mereka sebagai alat tawar-menawar yang kejam. Demi memaksa Ji-yeon mencabut semua laporannya, dan mengembalikan kendali atas seluruh aset berharga miliknya yang dirampas. Langkah kakinya terdengar berat bergema di lorong penthouse, saat dia berjalan menuju lift pribadi yang akan membawanya turun ke tempat parkir bawah tanah di mana deretan mobil mewahnya terparkir rapi, menantinya dalam keheningan. Namun saat pintu lift terbuka dia dikejutkan oleh kehadiran dua orang petugas keamanan berseragam lengkap yang menatapnya dengan tatapan dingin dan penuh curiga seolah-olah dia adalah seorang penjahat yang siap melarikan diri dari tahanan. Salah satu petugas itu melangkah maju, dan dengan nada datar memberitahukan bahwa akses kendaraan mewahnya telah dibekukan oleh pihak manajemen gedung atas perintah langsung dari pihak kepolisian yang sedang melakukan penyelidikan besar-besaran terhadapnya. Tae-jin membentak petugas keamanan itu dengan suara menggelegar memerintahkan mereka untuk minggir dan tidak mencampuri urusan pribadinya karena dia adalah pemilik sah dari seluruh bangunan mewah bernilai triliunan won yang mereka jaga ini. Namun kedua petugas itu sama sekali tidak gentar, dan tetap menghalangi jalan masuk menuju lift, sambil menunjukkan sebuah surat perintah resmi berstempel kepolisian yang melarang Tae-jin untuk meninggalkan area gedung tanpa pengawalan ketat. Rasa malu dan amarah bercampur aduk di dalam dadanya menyadari bahwa kekuasaannya telah benar-benar dilucuti hingga ke titik di mana bahkan seorang penjaga pintu pun berani menentang perintah langsung dari seorang miliarder terpandang. Sepertinya dengan langkah gontai penuh kekalahan, Tae-jin terpaksa mundur dan kembali masuk ke dalam penthouse mewahnya yang kini terasa seperti sebuah penjara berukuran raksasa dengan dinding kaca yang memperlihatkan kebebasan yang tidak bisa dijangkaunya. Dia melepaskan jas hitamnya dengan kasar, lalu melemparnya ke lantai marmer yang dingin merasa bahwa segala atribut kemewahan dan kekuasaan yang menempel di tubuhnya saat ini tidak lebih dari sekadar kostum badut yang menyedihkan. Pria arogan yang semalam masih merasa mampu menaklukkan dunia kini hanya bisa mondar-mandir di ruang tamu dengan perasaan gelisah yang menyiksa setiap jengkal pikirannya membayangkan kehancuran reputasi yang telah dibangunnya dengan
Susah payah selama ini. Otak liciknya berusaha keras mencari celah sekecil apapun dari kumpulan dokumen ancaman Ji Yeon yang berserakan di atas meja kerja, berharap menemukan sebuah kelemahan hukum yang bisa dia gunakan untuk membalikan keadaan secara dramatis. Dia membaca ulang setiap lembar transaksi ilegal dan bukti penggelapan pajak tersebut dengan mata memerah karena kurang tidur. Namun semakin dalam dia membaca, semakin dia menyadari betapa sempurna dan mematikan itu. Ji Yeon telah menyusun sebuah dakwaan berlapis yang tidak akan mampu dipatahkan oleh pengacara paling mahal sekalipun di negara ini, membuat Tae Jin menyadari bahwa nasibnya kini sepenuhnya berada di tangan wanita pendiam tersebut. Ingatan masa lalu mulai berkelebat di benaknya, menampilkan saat-saat di mana dia dengan angkuh mengabaikan pendapat Ji Yeon dalam pertemuan keluarga atau secara terang-terangan mempermalukan istrinya di depan para kolega bisnisnya tanpa rasa bersalah. Dia selalu menganggap sikap diam Ji Yeon sebagai bentuk kelemahan dan kepatuhan mutlak, padahal wanita itu sebenarnya sedang mengumpulkan rasa sakit dan kebencian itu menjadi sebuah senjata pemusnah massal yang sangat mematikan bagi kerajaan bisnisnya. Tae Jin memukul kepalanya sendiri, merutuki kebodohan dan kesombongannya yang telah membutakan mata batinnya, sehingga tidak mampu melihat ancaman nyata yang tertidur pulas di sampingnya setiap malam selama 10 tahun penuh penderitaan dan kebohongan ini. Tiba-tiba layar televisi berukuran besar di ruang keluarga menyala secara otomatis, menampilkan saluran berita nasional yang sedang menyiarkan berita sela dengan judul huruf tebal berwarna merah menyala yang sangat mengejutkan seluruh rakyat di negara itu. Pembaca berita dengan wajah tegang mengumumkan bahwa pihak Kejaksaan Agung baru saja melakukan penggeledahan mendadak di kantor pusat perusahaan raksasa milik Tae Jin. Berdasarkan laporan anonim yang dilengkapi dengan bukti-bukti korupsi tingkat tinggi yang valid. Jantung Tae Jin seakan diremas kuat oleh tangan kasat mata melihat logo perusahaannya terpampang di layar televisi. Disandingkan dengan kata-kata kriminal seperti pencucian uang, suap pejabat, dan penggelapan dana publik bernilai triliunan won hari ini. Kamera berita menyorot kerumunan wartawan yang berkumpul di depan gedung pencakar langit miliknya, mencoba mewawancarai beberapa direktur eksekutif yang digiring keluar oleh petugas kejaksaan dengan tangan terborgol dan wajah tertunduk malu, menyembunyikan identitas mereka. Tae Jin mengenali wajah-wajah para bawahannya yang selama ini selalu menjilat dan memujinya setinggi langit. Kini terlihat sangat menyedihkan dan tidak berdaya menghadapi serbuan kilatan lampu kamera yang merekam momen kejatuhan mereka ke dasar jurang. Ini adalah mimpi buruk paling mengerikan yang menjadi kenyataan, di mana seluruh warisan bisnis keluarga yang dia banggakan hancur berkeping-keping, menjadi tontonan gratis bagi seluruh rakyat yang selama ini diam-diam membenci gaya hidup mewahnya. Tubuh Tae Jin merosot perlahan hingga terduduk di atas karpet tebal di depan televisi. Matanya terus menatap layar yang menampilkan kehancuran kerajaannya dengan pandangan kosong dan pikiran yang benar-benar hancur lebur tanpa sisa harapan. Dia tidak lagi memikirkan tentang Sohee atau aset luar negerinya yang dibekukan, karena rasa sakit terbesar saat ini adalah melihat mahkota kekuasaannya dirampas secara paksa dan diinjak-injak di depan publik oleh istrinya sendiri. Dunia yang selalu memujanya kini berbalik mengutuknya, mencaci makinya sebagai seorang koruptor serakah yang tidak bermoral dan menuntut hukuman seberat-beratnya atas segala kejahatan yang telah dia sembunyikan dengan rapi selama bertahun-tahun di balik senyum dermawannya. Di tengah keputusasaan yang menenggelamkan jiwanya, Tae Jin tiba-tiba mendengar suara langkah kaki dari arah pintu masuk utama penthouse yang diikuti dengan bunyi kunci elektronik yang berputar perlahan memecah kesunyian ruangan yang rapi putu kalah kaki dari arah sangat mencekam. Dia segera menoleh dengan pandangan awas, menduga bahwa pihak kepolisian akhirnya datang untuk menjemput paksa dirinya menuju ruang interogasi yang dingin dan gelap yang akan menjadi rumah barunya selama beberapa dekade ke depan tanpa ampun. Dia memaksakan diri untuk berdiri dengan kaki gemetar, berusaha mempertahankan sedikit sisa wibawanya sebagai seorang mantan penguasa tertinggi. Meskipun batinnya menjerit ketakutan menghadapi kenyataan pahit yang kini berdiri tepat di depan matanya tanpa bisa dihindari. Namun sosok yang muncul dari balik pintu bukanlah sepasukan polisi berseragam, melainkan seorang pria parubaya, mengenakan setelan jas abu-abu rapi yang membawa sebuah tas kerja kulit berwarna coklat tua di tangan kanannya.
Tae Jin menyipitkan matanya mencoba mengenali wajah pria asing itu. Namun ingatannya yang sedang kacau balau tidak mampu memberikan informasi apapun mengenai identitas tamu tidak diundang yang berani masuk ke kediaman pribadinya tanpa izin. Ini, pria itu berjalan dengan langkah tenang dan penuh percaya diri melintasi ruang tamu, lalu berhenti tepat di hadapan Tae Jin, yang masih berdiri kaku menahan napas. Menunggu apa yang akan terjadi. Selanjutnya di ruangan sunyi itu, pria parubaya itu membungkuk sopan dengan gerakan yang sangat terukur, lalu memperkenalkan dirinya sebagai perwakilan hukum resmi yang diutus langsung oleh Ji Yeon untuk menyampaikan beberapa pesan penting yang sangat mendesak pagi ini. Mendengar nama istrinya disebut amarah Tae Jin, kembali tersulut membakar sisa kesabarannya membuat urat-urat di lehernya menonjol keluar, dan matanya membelalak tajam, menatap pengacara tersebut dengan penuh kebencian yang mendalam siap untuk menerkam kapan saja. Dia membentak pengacara itu menyuruhnya pergi dan membawa kembali semua dokumen sampah ini kepada Ji Yeon, sambil mengancam akan menghancurkan karir hukum pria itu jika dia berani mencampuri urusan keluarga besar miliarder paling berkuasa. Ini, pengacara itu sama sekali tidak terpengaruh oleh ancaman kemarahan Tae Jin, dan tetap mempertahankan ekspresi wajah yang datar dan profesional. Seolah-olah dia sedang berhadapan dengan seorang anak kecil yang sedang mengamuk karena kehilangan mainannya. Dengan suara bariton yang tenang, namun tegas pengacara itu membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah dokumen resmi yang telah ditandatangani oleh Pengadilan Tinggi Negeri ini, yang menyatakan pembekuan seluruh aset pribadi atas nama Tae Jin. Dia membacakan poin-poin penting dari surat keputusan itu dengan lantang memastikan bahwa sang miliarder memahami bahwa dia kini tidak memiliki akses finansial sepeser pun untuk melawan istrinya yang telah mengambil alih seluruh kendali kekuasaan. Selain surat pembekuan aset, pengacara itu juga meletakkan sebuah map tipis berwarna biru di atas meja marmer yang ternyata berisi surat gugatan cerai sepihak yang menuntut hak asuh penuh atas putri semata wayang mereka. Di dalam surat gugatan tersebut, Ji Yeon juga melampirkan salinan bukti-bukti perselingkuhan Tae Jin dan Sohee yang akan digunakan sebagai senjata utama untuk mencabut seluruh hak paternalnya sebagai seorang ayah yang diakui secara hukum. Tae Jin merasa bumi tempatnya berpijak runtuh. Seketika menyadari bahwa Ji Yeon tidak hanya ingin menghancurkan kerajaan bisnisnya, tetapi juga menghapus eksistensinya secara total dari kehidupan putri kesayangannya yang merupakan satu-satunya hal suci baginya. Lutut Tae Jin terasa sangat lemas, hingga dia tidak mampu lagi menopang berat badannya sendiri, dan jatuh berlutut di lantai marmer yang dingin di hadapan pengacara suruhan istrinya, yang menatapnya dengan pandangan penuh rasa kasihan. Segala arogansi, kesombongan, dan kebanggaan yang selama ini melekat pada dirinya telah lenyap, tidak tersisa, digantikan oleh rintihan keputusasaan seorang pria yang telah kehilangan segalanya dalam waktu semalam, hanya karena sebuah kesalahan fatal yang bodoh. Dia mencoba memohon kepada pengacara itu untuk mengatur pertemuan langsung dengan Ji Yeon, berjanji akan memberikan semua harta kekayaannya, asalkan dia tidak dijebloskan ke dalam penjara dan masih diizinkan untuk melihat putrinya tumbuh dewasa nanti. Pengacara itu hanya menggelengkan kepalanya pelan, lalu memasukkan kembali sisa dokumennya ke dalam tas kerja, bersiap untuk meninggalkan penthouse yang kini dipenuhi oleh aura kekalahan dan kesedihan yang sangat pekat menyelimuti udara di sekitarnya. Sebelum berbalik pergi, dia menyampaikan pesan terakhir dari Ji Yeon yang mengatakan bahwa tidak ada lagi ruang untuk negosiasi atau pengampunan, karena rasa sakit yang ditorehkan selama 10 tahun tidak akan pernah bisa ditebus dengan uang. Kalimat tajam itu menusuk tepat ke jantung Tae Jin, menyadarkannya bahwa ini adalah akhir dari segalanya dan dia harus membayar mahal atas setiap tetes air mata yang pernah dijatuhkan oleh istri yang selalu diabaikannya. Pintu penthouse kembali tertutup dengan suara dentuman pelan, meninggalkan Tae Jin sendirian dalam keheningan pagi yang terasa jauh lebih menyiksa daripada malam kelam penuh kepanikan yang baru saja dia lewati dengan penuh ketakutan luar biasa. Dia merangkak menuju meja kerja, meraih dokumen gugatan cerai itu, dan mendekapnya ke dada sambil menangis terseduh. Seduh meratapi kebodohannya yang telah menghancurkan sebuah keluarga sempurna demi kesenangan sesaat yang kini berujung pada penderitaan abadi mengerikan. Di luar sana badai kehancuran baru saja dimulai,
Dan Taijin tahu bahwa tidak ada tempat bersembunyi di dunia ini yang bisa menyelamatkannya dari murka seorang wanita yang telah bangkit dari penderitaan panjangnya selama ini. Di sebuah ruangan perpustakaan pribadi yang remang-remang dikelilingi oleh rak kayu ek raksasa berjejer rapi ribuan buku tebal, Ji Yeon duduk dengan anggun menyeduh teh melati. Aroma harum bunga menyebar perlahan di udara dingin menyelimuti sosok wanita yang selama 1 dekade terakhir selalu dianggap sebagai bayangan bisu di balik kemegahan kerajaan bisnis, suaminya yang sangat arogan dan penuh kebohongan. Jari-jarinya yang lentik memegang cangkir porselen antik dengan sangat tenang, tanpa ada sedikit pun getaran yang menunjukkan kepanikan seperti yang sedang dialami oleh suaminya di ujung kota saat ini. Selama 10 tahun lamanya dunia mengenalnya hanya sebagai boneka cantik pajangan rumah tangga yang patuh pada setiap perintah tanpa pernah berani menatap mata suaminya. Apalagi menyuarakan pendapat atau keluhan tentang kehidupannya yang menyiksa batin. Taejin selalu menganggap senyum lembut dan sikap diamnya sebagai lambang kelemahan mutlak seorang wanita miskin yang berhasil diangkat derajatnya melalui pernikahan. Berbalut kemewahan materi, namun miskin kasih sayang serta rasa hormat yang pantas. Pria sombong itu sama sekali tidak pernah menyadari bahwa di balik kelembutan sikapnya tersimpan sebuah pikiran tajam brilian yang diam-diam selalu mengamati setiap gerak-gerik kotor dan ambisi serakah sang suami. Ingatan Ji Yeon melayang kembali ke masa 5 tahun yang lalu, ketika dia pertama kali menemukan jejak transaksi keuangan mencurigakan di ruang kerja pribadi suaminya saat sedang membersihkan meja dari tumpukan kertas berserakan. Bukannya menegur atau menangis histeris seperti wanita pada umumnya, dia justru memilih untuk menyalin semua data tersebut dengan sangat hati-hati dan mulai mempelajari struktur jaringan pencucian uang rumit yang dibangun oleh suaminya secara rahasia. Sejak malam penemuan mengerikan itu, pandangannya terhadap pernikahan suci mereka berubah total, mengubah rasa cinta dan kesetiaan. Tulusnya menjadi sebuah tekad membaja untuk menghancurkan monster serakah itu tanpa belas kasihan. Layaknya seorang peretas jenius yang bekerja dalam bayang-bayang kegelapan malam, Ji Yeon perlahan-lahan menyusup ke dalam sistem keamanan digital perusahaan tanpa meninggalkan jejak digital sekecil apapun yang bisa dicurigai oleh tim teknologi informasi. Dia belajar secara otodidak tentang hukum perbankan internasional, membedah laporan keuangan palsu, dan melacak setiap aliran dana gelap yang mengalir ke berbagai rekening luar negeri milik Taejin dan para kroni korupnya secara berkala. Kesabaran adalah senjata utamanya yang paling mematikan, membiarkan suaminya merasa berada di puncak kejayaan dan kekuasaan absolut. Sementara dia terus menggali kuburan sedalam mungkin untuk menimbun pria arogan itu dengan sempurna. Pukulan terberat yang menyulut api kebencian paripurna di dalam hatinya bukanlah penggelapan dana perusahaan, melainkan saat dia mengetahui keberadaan Sohee, wanita simpanan muda yang selalu dimanjakan suaminya dengan fasilitas mewah, bergelimang harta. Dia menyewa detektif swasta profesional dengan menggunakan identitas palsu dan mata uang kripto yang tidak bisa dilacak untuk mengumpulkan bukti foto serta rekaman video menjijikan dari setiap pertemuan rahasia sepasang kekasih gelap tersebut. Melihat suaminya menghamburkan uang demi memuaskan nafsu binatang sambil menjelek-jelekan dirinya di depan wanita lain, membuat Ji Yeon bersumpah akan merampas segala hal paling berharga dalam hidup Taejin tanpa sisa. Cangkir porselen diletakkan perlahan di atas meja kaca saat Ji Yeon mengalihkan pandangannya menuju deretan layar monitor canggih yang tersembunyi di balik panel kayu rahasia di dalam perpustakaan pribadinya yang sangat sunyi dan tenang. Layar-layar tersebut menampilkan pergerakan saham perusahaan yang mulai anjlok drastis setelah berita penggeledahan oleh pihak Kejaksaan Agung disiarkan secara langsung ke seluruh pelosok negeri, menghancurkan kepercayaan publik dan para investor besar dalam sekejap mata. Senyum tipis yang sangat dingin dan penuh kepuasan terukir di bibir merahnya melihat bagaimana kerajaan bisnis raksasa itu runtuh berkeping-keping tepat sesuai dengan skenario briliannya. Ji Yeon tidak bertarung sendirian dalam medan perang yang sangat berbahaya ini, karena selama bertahun-tahun dia telah berhasil menjalin komunikasi rahasia dengan beberapa pemegang saham minoritas yang merasa tertindas oleh kebijakan diktator Taejin. Dia secara diam-diam mendistribusikan bukti awal tentang korupsi suaminya kepada pihak kejaksaan, melalui perantara anonim yang sangat terpercaya, memastikan bahwa aparat penegak hukum memiliki dasar yang sangat kuat untuk melancarkan
Serangan mematikan tanpa hambatan. Kecerdasannya dalam memanipulasi informasi dan menggerakkan bidak-bidak catur politik dari balik layar membuat musuh-musuhnya saling menghancurkan satu sama lain tanpa menyadari siapa dalang sebenarnya malam ini. Sementara suaminya saat ini sedang meronta-ronta dalam kepanikan luar biasa bagaikan seekor tikus kotor yang terperangkap di dalam kandang sempit. Ji Yeon justru merasakan kedamaian batin yang belum pernah dia rasakan sebelumnya sejak lama. Dia telah memprediksi setiap reaksi dan langkah putus asa yang akan diambil oleh Tae-jin, termasuk usahanya menghubungi asisten pribadi dan pengacara kotor yang kini telah berbalik arah setelah menerima ancaman hukum. Tidak ada satupun celah pelarian yang disisakan oleh Ji Yeon untuk pria sombong itu memaksanya menghadapi realitas pahit, bahwa seluruh kekuasaannya telah lenyap di telan badai dendam yang sempurna. Pintu perpustakaan terbuka sedikit memunculkan kepala kecil seorang gadis berusia 8 tahun yang menatap ibunya dengan mata bulat polos bersinar terang. Di tengah kegelapan ruangan yang hanya diterangi cahaya layar monitor dari sudut meja, Ji Yeon segera mematikan semua layar tersebut dengan satu ketukan cepat, lalu merentangkan kedua tangannya menyambut pelukan hangat sang buah hati, yang merupakan satu-satunya alasan utama dia berjuang sekuat tenaga mempertahankan kewarasan selama ini. Sentuhan lembut putrinya menghapus tatapan dingin di matanya, menggantikannya dengan pancaran kasih sayang tulus ibu yang rela membakar dunia demi melindungi masa depan malaikat kecilnya. Dia mengusap rambut panjang putrinya dengan penuh kelembutan, sambil berbisik menenangkan bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan mereka akan segera memulai petualangan baru di tempat yang jauh lebih indah dan damai setelah hari ini. Ji Yeon telah mengatur segalanya dengan sangat rapi, memastikan bahwa putrinya tidak akan pernah terpapar oleh pemberitaan buruk di media massa, atau menyaksikan langsung momen penangkapan memalukan ayahnya kelak. Baginya kesehatan mental dan kebahagiaan sang anak adalah prioritas utama sehingga dia sengaja mengunci mereka berdua di dalam rumah perlindungan rahasia ini jauh dari jangkauan wartawan jahat. Setelah memastikan putrinya kembali tidur nyenyak di kamar sebelah, dengan ditemani seorang pengasuh setia yang telah bekerja selama belasan tahun, Ji Yeon melangkah pelan kembali ke meja komando pusat operasional rahasianya. Dia menyalakan kembali layar monitor dan memeriksa kotak masuk surat elektronik terenkripsi yang langsung terhubung dengan jaringan jurnalis investigasi papan atas yang telah direkrut secara khusus. Pesan terbaru menunjukkan bahwa artikel berita eksklusif yang membeberkan skandal perselingkuhan Tae-jin dengan Sohee telah dijadwalkan untuk terbit serentak di seluruh portal berita daring nasional dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Langkah ini dirancang khusus untuk menghancurkan citra Tae-jin sebagai pria berkeluarga yang dermawan dan bermoral tinggi, mencabut dukungan simpatik apapun yang mungkin masih tersisa di kalangan masyarakat. Ji Yeon sangat memahami bahwa dalam dunia bisnis skandal moral seringkali jauh lebih merusak reputasi seseorang dibandingkan dengan kejahatan finansial yang rumit dan sulit dipahami oleh masyarakat awam pada umumnya. Dengan mempublikasikan wajah dan identitas Sohee secara terang-terangan, dia juga sekaligus memberikan hukuman sosial berat kepada wanita muda serakah itu, karena berani merusak kebahagiaan rumah tangganya demi harta. Dia bisa membayangkan betapa panik dan ketakutannya Sohee saat ini ketika menyadari bahwa wajah cantiknya akan segera terpampang di setiap layar televisi seluruh penduduk negeri sebagai pelakor paling dibenci. Wanita muda itu mungkin mengira bahwa dia telah memenangkan lotre kehidupan saat berhasil menjerat seorang miliarder kaya. Namun dia tidak pernah sadar bahwa tiket kemenangan itu sebenarnya adalah surat undangan neraka. Ji Yeon tidak merasa kasihan sedikit pun terhadap penderitaan mereka berdua, karena semua rasa iba di hatinya telah lama mati terkubur di bawah tumpukan luka batin dan pengkhianatan menyakitkan tersebut. Tiba-tiba sebuah telepon satelit berdering pelan memecah keheningan ruangan, menandakan adanya panggilan masuk dari pengacara Parubaya. Utusannya yang baru saja menyelesaikan tugas berat menyampaikan surat gugatan cerai kepada suaminya. Ji Yeon menekan tombol terima dan mendengarkan laporan rinci mengenai reaksi histeris serta keputusasaan Tae-jin saat menyadari bahwa seluruh kekuasaannya telah dirampas paksa tanpa ampun oleh wanita yang diremehkannya. Senyum kemenangan kembali menghiasi wajah cantik Ji Yeon yang tampak sangat menawan dalam balutan gaun sutra hitam, menikmati cerita tentang kejatuhan mental pria arogan yang dulu selalu menindasnya secara kejam. Dengan nada suara yang sangat tenang dan berwibawa,
Ji Yeon memberikan instruksi lanjutan kepada pengacara kepercayaannya untuk segera mengajukan permohonan perintah penahanan sementara ke pengadilan demi mencegah suaminya melarikan diri. Dia juga memerintahkan agar seluruh akses komunikasi Tae-jin diawasi ketat oleh tim peretas sewaan untuk memutus semua upaya pria itu mencari bantuan dari politisi korup yang selama ini melindunginya. Semua langkah antisipasi ini disusun dengan tingkat ketelitian luar biasa menyerupai strategi militer tingkat tinggi yang tidak menyisakan ruang sedikit pun bagi musuh untuk bernapas, apalagi melakukan serangan balasan. Menutup panggilan telepon itu, Ji Yeon menyandarkan punggungnya ke kursi. Beludru merasakan beban berat yang selama 10 tahun menekan pundaknya perlahan-lahan terangkat digantikan oleh perasaan bebas dan merdeka yang sangat melegakan. Dia menyadari bahwa kini dia memegang kendali penuh atas nasib ratusan ribu karyawan perusahaan dan memiliki kekuatan finansial yang luar biasa besar peninggalan sejarah keluarga dari pihak suaminya. Namun berbeda dengan Tae-jin yang selalu haus akan kekuasaan absolut, Ji Yeon bertekad untuk menggunakan kekuatan baru ini demi membersihkan perusahaan dari praktik kotor dan membangun kembali fondasi moral sehat. Mata indahnya tanpa sengaja menangkap sebuah bingkai foto pernikahan mereka yang tergeletak berdebu di sudut rak buku menampilkan sosok dirinya yang masih muda, tersenyum berdampingan dengan Tae-jin yang tampak tampan. Saat itu dia benar-benar percaya pada janji suci dan cinta abadi yang diucapkan oleh pria itu, tanpa menyadari bahwa semua kata manis tersebut hanyalah naskah drama murahan demi memperbaiki citra publiknya. Ji Yeon meraih bingkai foto kayu ukir itu dengan tangan kanannya, lalu menjatuhkannya ke lantai marmer dengan sengaja membiarkan kaca pelindungnya pecah berserakan, melambangkan hancurnya ikatan palsu yang membelenggu hidupnya. Suara pecahan kaca yang bergema nyaring di dalam perpustakaan, seolah menjadi lonceng kematian bagi masa lalu yang kelam dan menyakitkan sekaligus menjadi pertanda dimulainya babak baru dalam kehidupan seorang wanita yang tangguh. Dia melangkah maju tanpa ragu melewati serpihan kaca tajam berserakan di lantai dengan pasti membuktikan bahwa dia tidak akan pernah lagi membiarkan halangan sekecil apapun menghentikan tujuannya meraih keadilan sejati saat ini. Ji Yeon berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan meneteskan air mata setetes pun untuk pria pengecut yang sedang meratapi nasib buruknya sendiri. Fajar mulai menyingsing di luar jendela membawa cahaya terang yang mengusir sisa-sisa kegelapan malam, menandakan bahwa hari pembalasan sesungguhnya telah tiba di depan mata. Ji Yeon merapikan penampilannya sejenak sebelum mengambil sebuah tablet pintar dari atas meja yang berisi seluruh naskah pidato presentasi yang akan dia bacakan di hadapan Dewan Direksi perusahaan. Dia telah mempersiapkan momen bersejarah ini dengan sangat matang menyusun setiap argumen dan bukti tak terbantahkan yang akan memaksa seluruh petinggi perusahaan bertekuk lutut, mengakui kepemimpinan barunya sebagai pemegang saham mayoritas tunggal yang sangat mutlak kekuasaannya. Dia sangat menyadari bahwa ada banyak anggota dewan direksi yang dulunya merupakan anjing peliharaan setia suaminya yang pasti akan mencoba melakukan perlawanan sengit untuk mempertahankan kursi kekuasaan empuk. Namun Ji Yeon telah mengumpulkan berkas kesalahan masing-masing direktur korup tersebut siap untuk digunakan sebagai alat pemerasan mematikan jika mereka berani menentang keputusannya secara langsung. Ini adalah permainan kotor yang mengharuskan dia menggunakan taktik kejam. Namun dia sama sekali tidak memiliki pilihan lain demi mencabut akar kebusukan yang menyebar terlalu dalam di seluruh departemen perusahaan peninggalan keluarga suaminya itu. Secangkir teh melati yang kini telah dingin tidak lagi disentuhnya karena pikirannya sepenuhnya terfokus pada simulasi skenario terburuk yang mungkin terjadi selama rapat pemegang saham. Angin pagi yang berhembus pelan menerpa tirai jendela sutra, menambah kesan dramatis pada suasana ruangan perpustakaan yang menjadi saksi bisu kebangkitan seorang ratu strategi brilian. Tidak ada lagi Ji Yeon yang pemalu dan penurut, karena wanita yang berdiri tegak menatap ufuk timur saat ini adalah sosok pemimpin berdarah dingin yang sangat siap memenggal kepala setiap pengkhianat di medan pertempuran. Bayangan wajah suaminya yang pucat pasi dan dipenuhi keringat dingin saat diinterogasi polisi terus berputar di benaknya memberikan suntikan adrenalin yang luar biasa kuat. Dia ingin Tae-jin menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana wanita yang selalu dianggap bodoh ini merebut setiap keping emas kekayaannya dan mengubah nama besar keluarganya menjadi sejarah kelam. Balas dendam terbaik bukanlah dengan membunuhnya secara fisik,
melainkan membiarkannya hidup miskin tanpa martabat, dihina oleh seluruh masyarakat luas dan membusuk perlahan-lahan di balik jeruji besi dingin hingga akhir hayatnya. Tepat pada pukul 7 pagi dering notifikasi dari berbagai perangkat elektronik di atas meja berbunyi secara bersamaan, menandakan bahwa artikel skandal terbesar dekade ini telah resmi dirilis ke seluruh platform media. Ji Yeon melihat grafik lonjakan pengunjung portal berita daring menembus rekor tertinggi karena seluruh rakyat sangat antusias menyaksikan kejatuhan miliarder yang selalu dipuja. Gelombang komentar negatif dan hujatan dari netizen mengalir deras bagaikan air bah, menenggelamkan sisa-sisa reputasi baik yang pernah dibangun oleh tim hubungan masyarakat perusahaan. Dengan menghabiskan dana miliaran won, kemarahan publik adalah senjata pamungkas yang paling sulit dikendalikan oleh siapapun termasuk oleh kekuasaan uang, sehingga Ji Yeon merasa sangat puas melihat masyarakat sendirilah yang kini bertindak sebagai hakim sejati dan algojo bagi suaminya. Para aktivis sosial dan politisi oposisi mulai menyuarakan tuntutan keras agar pemerintah segera mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk kejahatan kerah putih yang merugikan negara dalam jumlah masif. Tekanan sosial yang sangat besar ini akan membuat pihak kejaksaan tidak memiliki pilihan lain selain menuntut Tae-jin dengan hukuman maksimal tanpa berani menerima uang suap sedikit pun di persidangan. Merasa bahwa tahapan awal rencananya telah berjalan dengan sangat sempurna tanpa celah sedikit pun, Ji Yeon akhirnya mematikan seluruh perangkat komputer dan sistem pengawasan rahasianya. Dia harus segera mempersiapkan diri menemui beberapa pihak penting dan memindahkan putrinya ke lokasi yang lebih aman sebelum badai kekacauan ini mencapai titik puncaknya dalam beberapa hari ke depan. Langkah kakinya terdengar mantap di sepanjang lorong rumah perlindungan. Rahasia itu menyuarakan ritme kemenangan seorang pejuang tangguh yang telah berhasil selamat dari medan perang neraka, lalu bersiap mengklaim tahta kekuasaannya yang sangat sah. Matahari pagi kini telah sepenuhnya terbit memancarkan sinar keemasannya yang hangat, dan memberikan harapan baru bagi mereka yang hidup tertindas dalam kegelapan akibat keserakahan. Bagi Ji Yeon ini adalah awal dari sebuah era baru, di mana keadilan akhirnya ditegakkan dengan tangannya sendiri menghancurkan tirani masa lalu selamanya. Permainan catur ini telah dimenangkan dengan telak oleh sang ratu hitam yang bergerak diam-diam dari sudut papan menyekak mat sang raja putih yang terlalu sombong, meremehkan kekuatan lawan hingga akhirnya hancur lebur tanpa sisa sedikit pun kehormatan di dunia ini. Tae-jin mengemudikan mobil sport mewahnya dengan kecepatan penuh membelah jalanan ibu kota yang mulai padat oleh kendaraan warga pada pagi hari yang sangat cerah ini tanpa mempedulikan rambu lalu lintas. Keringat dingin terus mengucur deras membasahi kemeja mahalnya sementara matanya yang memerah karena kurang tidur menatap tajam, mencari jalan menuju kediaman pribadi, seorang menteri senior yang selalu menjadi pelindung utamanya. Dia berharap pejabat korup itu masih bersedia mendengarkan permohonannya dan menggunakan pengaruh politiknya yang besar untuk menghentikan penyelidikan kejaksaan sebelum surat perintah penahanan resmi benar-benar dikeluarkan oleh pengadilan negeri secepatnya. Sesampainya di depan gerbang besi menjulang tinggi milik sang menteri, penjaga keamanan berseragam gelap segera menghentikan laju mobilnya dengan tatapan bermusuhan yang tidak pernah dia terima sebelumnya. Tae-jin menurunkan kaca jendela lalu berteriak marah menuntut agar gerbang segera dibuka karena dia memiliki urusan bisnis negara yang sangat mendesak dengan pemilik rumah mewah tersebut. Namun sang penjaga hanya tersenyum sinis lalu menyerahkan sebuah amplop coklat tebal berisi seluruh uang tunai dan logam mulia yang pernah Tae-jin berikan sebagai uang suap selama bertahun-tahun terakhir. Penolakan terang-terangan ini bagaikan tamparan keras yang menyadarkannya bahwa sang menteri telah memutus hubungan. Di dalam amplop coklat tersebut juga terdapat secari kertas putih kecil bertuliskan pesan singkat tak bernama yang memperingatkan sang menteri untuk menjauhi Tae-jin jika tidak ingin skandal korupsinya ikut dibongkar. Tulisan tangan rapi itu sangat dikenali oleh Tae-jin sebagai gaya penulisan istrinya sendiri yang selalu terlihat anggun. Namun kini terasa seperti pisau tajam yang mengiris urat nadinya tanpa ampun. Ji Yeon ternyata telah selangkah lebih maju dengan mengirimkan ancaman mematikan kepada seluruh jaringan pelindung politiknya, membuat mereka semua lari ketakutan menyelamatkan diri masing-masing, meninggalkan sang miliarder sendirian menghadapi kehancuran.
Dengan tangan bergetar hebat memegang kemudi mobilnya, dia mencoba menghubungi beberapa direktur bank swasta yang biasanya bersedia memberikan pinjaman dana tak terbatas hanya dengan jaminan nama besar perusahaannya. Namun setiap panggilan yang dia lakukan selalu berakhir dengan nada sibuk atau jawaban basa-basi dari sekretaris mereka, yang mengatakan bahwa para direktur sedang mengadakan rapat darurat di luar kota hari ini. Tidak ada satupun rekan bisnis kotornya yang bersedia mengangkat telepon, apalagi menawarkan bantuan finansial setelah melihat berita penggeledahan mengerikan yang disiarkan oleh seluruh stasiun televisi nasional pagi ini dengan gamblang. Rasa putus asa semakin menekan batin Tae-jin, menyadarkannya bahwa dia telah benar-benar terisolasi dari dunia luar tanpa memiliki sekutu satupun yang bisa diandalkan dalam situasi kritis ini. Jaringan korupsi raksasa yang dia bangun dengan susah payah selama belasan tahun hancur lebur hanya dalam waktu satu malam akibat serangan presisi yang dilancarkan oleh istrinya dari balik layar. Dalam keputusasaan yang mendalam, pikirannya tiba-tiba melayang pada Sohee, satu-satunya tempat pelarian emosional yang dia harapkan masih memiliki sedikit rasa cinta dan kesetiaan setelah semua fasilitas mewah yang dia berikan. Dia memutar arah mobilnya dengan kasar menuju kawasan apartemen mewah di pusat kota tempat dia menyewakan sebuah unit eksklusif seharga miliaran won untuk tempat tinggal simpanan mudanya tersebut selama ini. Sepanjang perjalanan matanya terus menatap layar ponsel yang menampilkan puluhan artikel berita daring dengan tajuk utama yang membedah tuntas perselingkuhan dan kejahatan finansialnya kepada publik secara sangat vulgar dan brutal. Harga saham perusahaannya terus merosot tajam menyentuh titik terendah dalam sejarah bursa efek yang menandakan bahwa para investor benar-benar telah kehilangan kepercayaan penuh terhadap kepemimpinannya sebagai direktur utama perusahaan. Sesampainya di lobi apartemen eksklusif itu, Tae-jin segera berlari menuju lift khusus penghuni tanpa mempedulikan tatapan aneh dari para resepsionis yang biasanya selalu menyapanya dengan senyuman sangat ramah dan hormat. Mereka pasti sudah melihat berita memalukan itu di televisi atau internet, sehingga kini mereka memandangnya dengan pandangan jijik bercampur penasaran, seolah-olah sedang melihat seorang penjahat buronan yang baru saja tertangkap basah. Pintu lift terbuka di lantai paling atas, dan dia melangkah cepat menuju pintu kamar dengan napas terengah-engah, berharap bisa menemukan pelukan hangat dari Sohee untuk menenangkan pikiran kacaunya. Dia menekan kata sandi pada kunci pintu elektronik dengan terburu-buru lalu mendorong pintu kayu tebal itu dengan kuat, hingga menimbulkan suara debuman keras yang bergema di seluruh penjuru ruangan tamu. Namun pemandangan yang menyambutnya di dalam sama sekali jauh dari bayangan romantis, karena seluruh ruangan tampak sangat berantakan dengan pakaian dan barang-barang mewah berserakan di atas karpet bulu berwarna putih bersih. Laci-laci lemari hias terbuka lebar menampilkan kekosongan di dalamnya, sementara kotak-kotak perhiasan mahal dari merek ternama dunia tergeletak begitu saja di atas meja rias dalam keadaan kosong melompong. Di sudut kamar tidur utama dia melihat Sohee sedang sibuk memasukkan tumpukan uang tunai pecahan besar dan beberapa batang emas batangan ke dalam koper kulit berukuran sangat besar dengan tergesa-gesa. Wanita muda itu masih mengenakan pakaian tidur berbahan sutra tipis, namun wajahnya tidak lagi memancarkan pesona menggoda, melainkan dihiasi oleh kepanikan luar biasa dan riasan wajah yang berantakan karena menangis semalaman penuh. Tae-jin berdiri mematung di ambang pintu menatap pemandangan menyakitkan itu dengan rahang mengeras, menyadari bahwa wanita simpanannya ini ternyata sedang bersiap untuk melarikan diri membawa sisa hartanya pergi. Mendengar suara langkah kaki berat di belakangnya, Sohee segera menoleh dengan wajah pucat pasi dan menjatuhkan segenggam perhiasan berlian dari tangannya, yang gemetar ketakutan melihat kedatangan pria itu secara tiba-tiba. Tae-jin melangkah perlahan mendekati ranjang dengan tatapan mata yang dipenuhi oleh kemarahan luar biasa, bagaikan seekor singa terluka yang siap menerkam mangsanya tanpa memberikan sedikit pun belas kasihan di hatinya saat ini. Dia mencengkeram erat pergelangan tangan Sohee dengan kasar hingga wanita itu merintih kesakitan dan memohon ampun dengan suara serak. Namun pria arogan itu sama sekali tidak mempedulikan tangisannya. Dengan nada suara bergetar menahan amarah, Tae-jin bertanya sinis apakah wanita muda itu berencana untuk kabur membawa semua harta kekayaannya di saat dirinya sedang berada dalam jurang kehancuran yang sangat kelam. Sohee berusaha melepaskan cengkeraman tangan pria itu dengan putus asa sambil berteriak keras membela diri,
bahwa dia terpaksa melakukannya karena tidak ingin terseret ke dalam penjara akibat perbuatan kotor sang miliarder. Dia membuang seluruh topeng kepatuhannya dan menatap tajam mata Tae. Jin menyatakan terang-terangan bahwa dia selama ini hanya mengincar harta kekayaannya saja, tanpa pernah memiliki sedikit pun perasaan cinta yang benar-benar tulus kepadanya. Mendengar pengakuan menyakitkan dari bibir wanita simpanannya, kemarahan Tae Jin akhirnya memuncak hingga dia secara refleks melayangkan sebuah tamparan keras ke pipi kanan Sohee yang langsung membuatnya terjatuh ke atas karpet. Tamparan itu adalah bentuk pelampiasan dari rasa frustrasi dan kebodohannya sendiri karena telah tertipu oleh kecantikan palsu, seorang wanita murahan yang rela menukar harga dirinya demi mendapatkan tas mewah dan perhiasan berlian berkilau. Tae Jin memaki wanita itu dengan kata-kata paling kasar yang pernah ada, menyebutnya sebagai parasit, tidak berguna yang hanya berani menghisap darahnya saat dia masih berada di puncak kejayaan finansialnya saja. Sambil memegangi pipinya yang memerah akibat tamparan keras itu, Sohee justru membalas makian Tae Jin dengan tawa sinis yang sangat melengking memenuhi seluruh penjuru kamar mewah yang kini terasa seperti neraka. Dia mengejek sang miliarder sebagai pria bodoh yang sangat mudah dimanipulasi oleh pujian palsu dan kesombongannya sendiri, sehingga tidak mampu melihat jebakan maut yang telah disiapkan oleh istri sahnya selama bertahun-tahun di rumah. Sohee dengan lantang mengatakan bahwa Ji Yeon adalah pemenang sejati dalam permainan kotor ini, sementara Tae Jin hanyalah seorang pecundang menyedihkan yang akan menghabiskan sisa hidupnya membusuk di dalam penjara gelap. Kata-kata berbisa yang keluar dari mulut Sohee terasa seperti hujaman ribuan jarum tajam yang menusuk langsung ke jantung Tae Jin, menghancurkan sisa-sisa harga diri yang masih berusaha dia pertahankan dengan susah payah. Pria itu menyadari bahwa setiap ejekan yang dilontarkan oleh wanita murahan itu adalah sebuah kebenaran mutlak yang tidak bisa disangkal, karena dia memang telah bertindak sangat bodoh meremehkan kecerdasan istrinya selama sedekade terakhir. Tubuhnya tiba-tiba kehilangan keseimbangan lalu jatuh terduduk di tepi ranjang, membiarkan wanita simpanannya melanjutkan aksi mengemasi barang-barang berharga miliknya tanpa ada sedikit pun niat atau tenaga untuk mencegah kepergiannya dari apartemen mewah tersebut. Setelah berhasil menutup koper besarnya dengan susah payah, Sohee segera bangkit berdiri dan berjalan angkuh melewati Tae Jin yang sedang tertunduk lesu, meratapi nasibnya yang sangat tragis di atas ranjang king size. Tanpa menoleh sedikit pun ke belakang, wanita muda yang serakah itu melangkah keluar dari kamar utama meninggalkan pria yang pernah membiayai seluruh gaya hidup mewahnya sendirian, dalam kehancuran mental yang teramat sangat menyiksa batin. Suara roda koper yang bergesekan dengan lantai marmer terdengar semakin menjauh diikuti oleh bunyi pintu apartemen yang dibanting keras, menandakan akhir dari hubungan gelap yang penuh dengan kepalsuan dan kebohongan di antara mereka. Tae Jin kini benar-benar sendirian di dalam apartemen yang terasa sangat dingin dan sepi, hanya ditemani oleh penyesalan luar biasa yang terus menggerogoti jiwanya secara perlahan dari dalam hingga membuatnya kesulitan untuk bernapas. Seluruh jaringan kekuasaannya telah runtuh, sekutu politiknya berkhianat, rekan bisnisnya melarikan diri, dan kini wanita simpanannya pun ikut merampok sisa hartanya tanpa memiliki sedikit pun rasa kasihan terhadap kondisinya yang sedang berada di ujung tanduk. Ini adalah hukuman paling kejam yang pernah dirancang oleh manusia, dan ironisnya sang arsitek dari semua kehancuran paripurna ini adalah wanita lembut yang selalu menyiapkan sarapan paginya selama 10 tahun terakhir tanpa mengeluh. Di tengah keheningan yang menyiksa itu, ponsel cadangan miliknya yang tergeletak di atas meja nakas tiba-tiba berdering nyaring, menampilkan sebuah pesan elektronik resmi dari sekretaris dewan direksi perusahaan raksasa yang masih dipimpinnya saat ini. Pesan tersebut berisi sebuah pemberitahuan darurat mengenai diadakannya rapat dewan direksi luar biasa pada siang hari ini untuk membahas mosi tidak percaya terhadap kepemimpinannya akibat rentetan skandal korupsi yang sedang menghancurkan nilai saham perusahaan. Jantung Tae Jin kembali berdegup kencang membaca pesan itu, karena dia tahu betul bahwa rapat ini adalah panggung eksekusi terakhir yang dipersiapkan oleh Ji Yeon untuk melengsarkannya secara resmi dari kursi kekuasaan. Meskipun tubuhnya terasa sangat lemah dan semangatnya telah hancur lebur, Tae Jin memaksa dirinya untuk bangkit berdiri karena sisa arogansi di dalam dirinya. Menolak untuk menyerah begitu saja tanpa perlawanan sama sekali terhadap istrinya.
Dia harus menghadiri rapat dewan direksi tersebut dan menggunakan seluruh kemampuan manipulasi verbal yang dia miliki untuk mencoba mempertahankan posisinya sebagai pemegang kendali utama perusahaan sebelum Ji Yeon berhasil mengambil alih seluruh aset berharganya. Dengan langkah gontai dia berjalan menuju kamar mandi untuk membersihkan diri dan mengenakan setelan jas terbaiknya. Bersiap menghadapi pertempuran terakhir yang akan sangat menentukan takdir kehidupan dan kehancuran kerajaannya secara permanen. Jalanan menuju gedung kantor pusat perusahaannya terasa sangat panjang dan menyiksa bagaikan sebuah rute perjalanan menuju tiang gantungan bagi seorang terpidana mati yang sedang menghitung detik-detik terakhir sisa kehidupannya di dunia yang kejam ini. Puluhan wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik telah berkerumun di depan lobi utama. Gedung pencakar langit tersebut memegang kamera dan mikrofon, siap untuk mencecar sang mantan penguasa dengan ribuan pertanyaan tajam menyudutkan harga dirinya. Tae-jin terpaksa memarkir mobilnya di lantai bawah tanah yang minim penerangan lalu menggunakan jalur evakuasi rahasia untuk menyelinap masuk ke dalam gedung, menghindari kerumunan wartawan lapar yang sedang memburunya. Setiap langkah kaki yang dia ambil di lorong gelap, dan sunyi itu terasa semakin berat. Seolah-olah ada beban kasat mata bertonton yang menekan kedua pundaknya memaksa tubuh tegapnya untuk membungkuk menyerah pada nasib yang suram. Di dinding lorong terpajang deretan foto dirinya saat meresmikan berbagai proyek besar perusahaan mengingatkannya pada masa-masa keemasan di mana dia dipuja dan dihormati oleh semua orang sebagai seorang visioner jenius yang selalu sukses besar. Namun kini semua pencapaian luar biasa itu terasa seperti sebuah ironi yang sangat menyakitkan karena pondasi kerajaannya ternyata dibangun di atas rawa pengkhianatan dan kebohongan yang akhirnya menelan dirinya sendiri bulat-bulat. Sesampainya di depan pintu ganda ruang rapat utama yang terbuat dari kayu mahoni berukir indah, Tae-jin berhenti sejenak untuk mengatur napasnya yang tidak beraturan dan mencoba mengembalikan sisa-sisa harisma kepemimpinannya yang telah hancur. Dari balik pintu kayu tebal tersebut, dia bisa mendengar suara gumaman para anggota dewan direksi yang sedang berdiskusi dengan nada tegang, membicarakan nasib perusahaan dan masa depan kepemimpinan yang sedang berada di ujung tanduk kehancuran. Dia merapikan kerah jasnya, meratakan rambutnya yang sedikit berantakan, lalu dengan kedua tangan bergetar dia mendorong perlahan gagang pintu emas itu, bersiap melangkah masuk ke dalam kandang singa buas yang menantinya. Begitu pintu terbuka lebar, seluruh suara gumaman di dalam ruangan mewah itu mendadak berhenti, seketika menciptakan sebuah keheningan yang sangat canggung dan mencekam. Seolah-olah waktu baru saja membeku menyambut kedatangan sang pesakitan di ambang kehancurannya. Puluhan pasang mata dari para direktur senior menatap tajam ke arah Tae-jin dengan ekspresi wajah yang sangat beragam, mulai dari rasa kasihan, kemarahan, kebencian, hingga kepuasan luar biasa melihat kejatuhan sang tiran yang sombong. Namun hal yang paling mengejutkan bagi Tae-jin bukanlah tatapan memusuhi dari para mantan bawahannya itu, melainkan sosok anggun yang sedang duduk dengan tenang di kursi kebesaran direktur utama miliknya. Di sana di ujung meja bundar berbahan marmer hitam, Ji Yeon duduk memancarkan aura kekuasaan yang luar biasa. Dominan, mematahkan segala pandangan remeh yang selama ini selalu dialamatkan kepadanya oleh sang suami yang arogan. Wanita itu mengenakan setelan jas kerja wanita berwarna abu-abu gelap dengan tatanan, rambut rapi dan riasan wajah natural, yang justru semakin menonjolkan ketegasan dan kecerdasan luar biasa yang selama ini selalu disembunyikan dengan sangat rapi. Pandangan mata Ji Yeon begitu tajam dan menusuk saat menatap wajah pucat pasi Tae-jin yang masih berdiri kaku di ambang pintu, seolah-olah sedang menghakimi jiwa kotor pria itu tanpa ampun. Kehadiran Ji Yeon di ruang rapat sakral itu menjadi bukti fisik yang tidak terbantahkan bahwa seluruh skenario kehancuran yang dialami Tae-jin sejak semalam memang dirancang dengan sangat brilian oleh istri yang sangat diremehkannya. Sang miliarder yang dulunya selalu merasa seperti dewa penguasa alam semesta, kini harus menelan ludah kepahitan yang sangat menyadari bahwa dirinya baru saja melangkah masuk ke dalam arena pembantaian terakhir yang dipimpin oleh sang ratu. Jaringan koneksinya telah terputus, pengkhianatan dari orang terdekatnya telah menghancurkan mentalnya, dan kini satu-satunya hal yang tersisa untuk dilakukan hanyalah menyaksikan bagaimana takhta emas miliknya dirampas secara paksa di depan matanya.
Tae-jin melangkah masuk ke dalam ruang rapat utama dengan langkah gontai dan napas memburu menatap tidak percaya pada sosok anggun yang duduk tenang di kursi kebesaran direktur utama. Ji-yeon, istrinya yang selama 10 tahun ini selalu tampil sederhana dan pendiam, kini mengenakan setelan jas bisnis berwarna abu-abu gelap, memancarkan aura otoritas mutlak yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Seluruh anggota Dewan Direksi yang hadir tampak menundukkan kepala dengan ekspresi tegang. Tidak ada satupun dari mereka yang berani menatap mata mantan pemimpin tiran yang kini berdiri mematung. Suasana di dalam ruangan mewah berhiaskan panel kayu mahoni itu terasa sangat mencekam, seolah udara di sekitarnya telah tersedot habis meninggalkan ruang hampa yang mencekik paru-paru sang miliarder yang jatuh. Ji-yeon mengangkat wajahnya perlahan menatap lurus ke arah mata Tae-jin dengan pandangan sedingin es memotong sisa-sisa kesombongan. Pria itu bagaikan sebilah pedang tajam yang menembus jantung pertahanannya tanpa ampun. Para direktur senior yang biasanya selalu menjilat dan memuja Tae-jin, kini tampak gelisah bertukar pandang penuh ketakutan. Menyadari bahwa era kepemimpinan lama telah benar-benar berakhir selamanya. Wajah Tae-jin memerah pada menahan amarah yang meledak-ledak di dalam dadanya, tidak terima melihat tahta kekuasaannya direbut begitu saja oleh wanita yang selalu dia anggap bodoh dan tidak berguna. Dia menggebrak meja bundar berbahan marmer hitam itu dengan kepalan tangannya yang gemetar hebat, mencoba menggertak semua orang di ruangan tersebut menggunakan sisa-sisa suara baritonnya yang biasanya selalu berhasil menebarkan teror. Dia membentak para anggota Dewan Direksi, menuduh mereka sebagai sekumpulan pengkhianat pengecut yang berani mengadakan rapat gelap di belakang punggungnya tanpa izin resmi dari Ketua Dewan Pengawas. Bukannya merasa terintimidasi oleh ledakan amarah suaminya, Ji-yeon justru tersenyum tipis meremehkan lalu mengetukkan pena emas di tangannya ke atas tumpukan dokumen tebal yang tergeletak rapi di hadapannya saat ini. Dengan suara yang sangat tenang, namun menggema kuat di seluruh sudut ruangan, dia mengumumkan bahwa rapat darurat ini sepenuhnya sah karena dia kini memegang lebih dari 60% total saham. Pernyataan mengejutkan itu bagaikan sambaran petir di siang bolong bagi Tae-jin, menyadarkannya bahwa istrinya telah secara diam-diam membeli saham mayoritas dari para pemegang saham minoritas. Ji-yeon menjelaskan dengan sangat rinci bagaimana dia menggunakan identitas perusahaan investasi asing rahasia untuk mengakuisisi saham-saham tersebut selama berbulan-bulan saat harga saham sedang anjlok akibat manipulasi pasar. Suaminya, dia membeberkan fakta mengerikan bahwa dana yang digunakannya untuk membeli saham justru berasal dari rekening rahasia Tae-jin di luar negeri yang berhasil dia retas dan kosongkan secara perlahan tanpa jejak. Mata Tae-jin terbelalak lebar, tidak percaya mendengar kebenaran pahit bahwa senjata pemusnah kerajaannya ternyata dibiayai menggunakan uang haram miliknya sendiri yang dikumpulkan dengan susah payah. Tanpa memberikan kesempatan bagi suaminya untuk mencerna keterkejutan itu, Ji-yeon menekan tombol pada remote kecil di tangannya, menyalakan layar proyektor raksasa di dinding ruangan yang langsung menampilkan diagram rumit. Grafik berwarna merah menyala itu menunjukkan secara transparan aliran dana korupsi, pencucian uang dan suap jutaan dolar yang melibatkan nama-nama pejabat tinggi, serta beberapa anggota Dewan Direksi yang hadir siang ini. Wajah para direktur seketika memucat pasi melihat dosa-dosa masa lalu mereka terpampang nyata di depan mata, menyadari bahwa nyawa karir mereka kini berada dalam genggaman erat sang ratu. Melihat rahasia tergelap perusahaannya dibongkar tanpa ampun, Tae-jin kehilangan akal sehatnya dan berlari menerjang ke arah Ji-yeon, berniat mencekik leher wanita itu untuk menghentikan presentasi mematikan tersebut secepatnya. Namun sebelum tangannya berhasil menyentuh ujung jas, istrinya, dua orang penjaga keamanan berbadan tegap, yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan, segera menyergap dan memiting kedua lengannya dengan kekuatan penuh. Tae-jin meronta-ronta dengan kasar, berteriak histeris mengutuk nama istrinya, sementara tubuhnya dipaksa berlutut di atas lantai marmer dingin tepat di hadapan ujung sepatu hak tinggi milik Ji-yeon. Ji-yeon berdiri dari kursi kebesarannya, melangkah pelan mendekati suaminya yang sedang berlutut tidak berdaya, lalu menatap pria itu dengan pandangan penuh rasa kasihan yang sangat merendahkan harga diri seorang tiran. Dia membungkuk sedikit, berbisik pelan tepat di telinga Tae-jin, mengingatkan pria itu pada janji suci pernikahan mereka 10 tahun lalu yang telah dihancurkan oleh keserakahan dan pengkhianatan menjijikkan sang miliarder.
Dia mengatakan bahwa rasa sakit yang dialami suaminya saat ini belum sebanding dengan penderitaan batin yang harus dia tanggung sendirian selama bertahun-tahun di dalam sangkar emas penuh kepalsuan. Mendengar bisikan dingin istrinya Nyali Tae-jin menciut. Seketika menyadari bahwa dia sedang berhadapan dengan sosok monster tak berperasaan yang tercipta dari rahim kebencian dan keegoisannya sendiri di masa lalu. Dia menoleh ke arah para anggota Dewan Direksi memohon bantuan dan simpati dari teman-teman lamanya. Namun mereka semua kompak membuang muka tidak ingin ikut campur dalam urusan keluarga yang sangat mematikan. Mereka sangat menyadari bahwa membela mantan pemimpin yang telah terbukti korup ini sama saja dengan menggali kuburan karir mereka sendiri, sehingga mereka memilih untuk tunduk pada penguasa baru absolut. Dengan langkah anggun Ji Yeon kembali ke tempat duduknya, lalu melempar sebuah dokumen resmi bersampul kulit hitam ke atas meja tepat di depan wajah suaminya yang masih ditahan oleh penjaga. Dokumen itu adalah surat pengunduran diri tanpa syarat yang harus ditandatangani oleh Tae-jin detik ini, juga yang secara otomatis akan menyerahkan seluruh sisa aset kekayaannya kepada perusahaan sebagai bentuk kompensasi. Ji Yeon memberikan ancaman mutlak jika suaminya menolak untuk menandatangani surat tersebut, maka dia akan menyerahkan bukti tambahan mengenai skandal pajak yang akan menjerat pria itu dengan hukuman penjara seumur hidup. Tangan Tae-jin gemetar hebat menatap pena emas dan surat pengunduran diri yang menyimbolkan kehancuran total dari seluruh ambisi kebanggaan dan identitasnya sebagai pria paling berkuasa di negeri ini. Dia menyadari bahwa tidak ada lagi jalan keluar dari labirin neraka yang dirancang dengan sangat sempurna oleh istrinya. Karena setiap langkah yang dia ambil hanya akan membawanya semakin dalam menuju kehancuran mutlak. Bayangan wajah Sohee yang melarikan diri membawa hartanya dan wajah para menteri korup yang menolaknya kembali berkelebat di benaknya menyiksanya dengan rasa sakit pengkhianatan yang teramat sangat perih. Dalam keputusasaan yang tidak berujung air mata kekalahan perlahan mengalir membasahi pipi pria yang dulunya tidak pernah menangis sama sekali menyadarkannya pada realitas pahit bahwa dia telah kalah telak melawan istrinya. Dengan tangan yang masih diborgol secara kiasan oleh nasib buruknya dia meraih pena emas itu, lalu menggoreskan tanda tangannya di atas kertas dokumen persetujuan pengunduran diri dengan hati yang hancur lebur. Begitu tinta hitam itu mengering secara hukum, Tae-jin resmi kehilangan seluruh jabatannya, sahamnya dan wibawanya berubah menjadi seorang warga sipil biasa yang sedang menunggu proses persidangan memalukan. Ji Yeon tersenyum puas melihat dokumen tersebut telah ditandatangani lalu menyuruh para penjaga keamanan untuk melepaskan cengkeraman mereka dari lengan mantan suaminya yang kini tampak seperti mayat hidup tanpa jiwa. Dia menatap tajam ke arah seluruh anggota Dewan Direksi yang tersisa mengumumkan dengan suara lantang bahwa mulai detik ini perusahaan akan menjalani restrukturisasi besar-besaran untuk membersihkan seluruh sisa kebusukan masa lalu. Dia berjanji akan memecat siapa saja yang terbukti terlibat dalam kasus korupsi dan membawa perusahaan ini kembali ke jalur bisnis yang bersih, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat luas. Pernyataan tegas dari Direktur Utama baru tersebut langsung disambut dengan anggukan patuh dari para Dewan Direksi, yang merasa bersyukur masih diberikan kesempatan kedua untuk menyelamatkan karir mereka dari kehancuran total. Mereka tahu bahwa Ji Yeon bukanlah pemimpin yang bisa diremehkan atau diajak berkompromi dalam hal pelanggaran hukum, sehingga mereka tidak memiliki pilihan lain selain tunduk dan bekerja keras membuktikan kesetiaan mereka kepadanya. Ruang rapat yang sebelumnya dipenuhi oleh ketegangan kini berubah menjadi panggung pelantikan yang sangat sakral bagi sang ratu baru. Sementara sang raja yang jatuh terlupakan di sudut ruangan. Tae-jin berdiri tertatih-tatih bersandar pada meja marmer mencoba mengumpulkan sisa-sisa tenaga untuk melangkah keluar dari ruangan yang menjadi saksi bisu kejatuhannya yang sangat memalukan dan tidak bermartabat sama sekali. Tidak ada seorang pun yang menawarkan bantuan, atau bahkan sekadar menatap wajahnya, karena sosoknya kini dianggap sebagai penyakit menular yang sangat menjijikan, dan harus dijauhi sejauh mungkin oleh semua orang waras. Dia melangkah gontai menyeret kakinya yang terasa berat menuju pintu ganda kayu mahoni, dengan beban rasa malu yang menekan kuat. Dadanya membuat napasnya tersengal-sengal, menahan rasa sakit luar biasa. Tepat sebelum Tae-jin berhasil meraih gagang pintu suara dingin, Ji Yeon kembali terdengar menghentikan langkah gontainya, memaksanya untuk mendengarkan kalimat terakhir yang akan menghancurkan kewarasannya hingga tak bersisa sedikit pun.
Wanita itu dengan sinis berterima kasih atas hadiah ulang tahun pernikahan yang sangat indah ini menyatakan bahwa melihat suaminya hancur berkeping-keping adalah kado terbaik yang pernah dia impikan selama 10 tahun. Kalimat berbisa itu menusuk tepat ke pusat jantung Taijin, menyempurnakan rasa sakitnya dan mematikan setiap sel harapan yang mungkin masih tersisa di dalam benaknya untuk bisa bangkit kembali suatu saat. Taijin mendorong pintu ruang rapat dengan susah payah, lalu melangkah keluar menuju lorong utama perusahaan yang kini dipenuhi oleh ratusan karyawan yang berkumpul menatapnya dengan berbagai macam ekspresi wajah. Berita tentang pemecatannya, rupanya telah menyebar dengan sangat cepat ke seluruh penjuru gedung, membuat para staf rendahan yang selama ini selalu ditindasnya kini berani menunjukkan rasa tidak suka mereka secara terang-terangan. Tatapan sinis senyuman mengejek, dan bisik-bisik merendahkan menyambut langkah gontai sang mantan miliarder menciptakan sebuah jalur penyiksaan mental yang jauh lebih menyakitkan daripada pukulan fisik manapun di dunia nyata. Dia berjalan menyusuri lorong panjang itu bagaikan seorang tahanan perang yang sedang diarak menuju alun-alun kota untuk dieksekusi mati di hadapan publik yang membencinya atas segala kejahatan kemanusiaan yang dilakukannya. Setiap pasang mata yang menatapnya adalah cermin yang memantulkan keburukan dan kebusukan jiwanya sendiri menyadarkannya bahwa selama ini dia tidak pernah benar-benar dihormati, melainkan hanya ditakuti karena kekuasaan uangnya semata. Kini setelah semua hartanya dirampas, dia menyadari bahwa dirinya tidak lebih dari seorang pria tua menyedihkan yang tidak memiliki teman keluarga ataupun masa depan yang layak untuk diperjuangkan lagi hari ini. Sesampainya di lobi utama lantai dasar Taijin, berhenti sejenak melihat kerumunan wartawan yang semakin banyak berkerumun di balik pintu kaca putar utama, bersiap menerkamnya bagaikan sekawanan serigala buas kelaparan. Dia tidak lagi memiliki tim keamanan yang akan melindunginya dari kilatan lampu kamera jurnalis yang menuntut jawaban atas skandal perselingkuhan dan korupsi terbesarnya yang menghancurkan ekonomi negara secara sistematis. Ketakutan luar biasa kembali merayap di dadanya, membayangkan wajah pucatnya yang berantakan akan disiarkan secara langsung ke seluruh pelosok dunia, mempermalukan nama besar keluarganya untuk selama-lamanya tanpa bisa dihapus waktu. Dari kejauhan, dia mendengar suara sirene mobil kepolisian yang meraung-raung memecah hiruk-pikuk ibu kota semakin lama terdengar semakin dekat menuju pelataran gedung pencakar langit miliknya yang kini telah berpindah tangan. Ji Yeon rupanya tidak hanya merebut perusahaannya, tetapi juga telah memastikan agar pihak berwenang datang tepat pada waktunya untuk menangkap mantan suaminya itu, secara dramatis di hadapan puluhan kamera televisi nasional. Skenario penghancuran ini benar-benar dirancang tanpa celah menutup semua jalan keluar bagi pria yang pernah merasa dirinya setara dengan dewa penguasa alam semesta yang tidak tersentuh oleh hukum apapun. Taijin memejamkan matanya pasrah menarik napas panjang terakhir sebagai seorang pria bebas sebelum menguatkan hatinya melangkah keluar dari lobi utama, menghadapi takdir kelam yang menunggunya dengan mulut terbuka lebar. Angin siang yang berhembus kencang menerpa wajahnya, yang kuyu menyambut sang pesakitan yang akhirnya tumbang dalam permainan catur. Mematikan yang dia mulai sendiri 10 tahun lalu dengan penuh kebanggaan palsu. Semua kekayaan, kemewahan dan kesombongan yang dulu menjadi kebanggaannya kini telah lenyap tersapu bersih oleh badai pembalasan dendam dari seorang istri yang kesabarannya telah diuji melewati batas kemanusiaan. Pintu kaca gedung terbuka lebar menyilaukan pandangan Taejin oleh rentetan lampu kilat kamera wartawan yang langsung menyerbunya dengan ribuan pertanyaan memekakan telinga menuntut kebenaran dari sang tiran yang jatuh. Di saat yang bersamaan beberapa petugas kepolisian berseragam lengkap menerobos kerumunan jurnalis tersebut menunjukkan surat perintah penangkapan resmi yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung untuk menjebloskannya ke dalam sel tahanan. Sementara siang ini, babak baru dari penderitaan panjangnya baru saja dimulai, dan kali ini tidak ada satupun dewa penolong yang bisa menyelamatkannya dari jerat hukum yang sangat ketat dan tanpa kompromi. Taijin melangkah keluar dari pintu kaca gedung pencakar langit itu, dan seketika pandangannya dibutakan oleh kilatan ratusan lampu kamera wartawan, yang menyambutnya bagaikan sekawanan predator kelaparan di padang pasir. Suara riuh rendah pertanyaan tajam bersahut-sahutan memekakan telinga menuntut penjelasan atas kejatuhannya yang sangat memalukan siang ini dari puncak kekuasaan absolut menuju dasar jurang kehancuran moral dan finansial yang paling
Kelam. 3 orang detektif berpakaian preman segera mendekatinya dengan wajah datar menembus kerumunan jurnalis tersebut, sambil memegang selembar kertas resmi berlambang Kejaksaan Agung yang akan mengakhiri sisa kebebasannya hari ini. Kepala detektif itu berdiri tepat di hadapan Tae-jin, menghalangi jalan keluarnya lalu membacakan surat perintah penangkapan dengan suara lantang yang sengaja dikeraskan agar seluruh awak media dapat mendengarnya secara jelas. Dia menyebutkan deretan dakwaan mengerikan mulai dari penggelapan dana perusahaan dalam skala masif, pencucian uang lintas negara, penipuan pajak, hingga penyuapan terhadap puluhan pejabat tinggi pemerintahan selama 1 dekade terakhir. Setiap kata yang keluar dari mulut petugas hukum itu terasa seperti paku berkarat yang dipukul kuat-kuat menembus peti mati kebanggaan sang mantan miliarder yang kini hanya bisa berdiri kaku. Tanpa memberikan kesempatan bagi Tae-jin untuk membela diri, seorang petugas lainnya segera menarik kedua tangan pria itu ke belakang punggungnya dan memasangkan borgol besi dingin yang bersuara sangat nyaring. Bunyi klik dari pengunci borgol itu bergema di dalam kepala Tae-jin, menandakan akhir dari era kejayaannya di mana dia selalu merasa kebal terhadap segala macam jerat hukum yang berlaku. Pria arogan yang biasanya selalu memerintah ribuan orang dengan jentikan jarinya kini tidak lebih dari seorang pesakitan lemah yang harus menundukkan kepala menyembunyikan wajahnya dari sorotan kamera televisi nasional. Dalam keputusasaan yang meluap-luap, Tae-jin tiba-tiba memberontak dan berteriak, histeris mengutuk nama Ji Yeon dengan berbagai makian kasar yang sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang tokoh masyarakat terpandang. Dia menuduh istrinya sebagai penyihir licik yang telah memanipulasi kebenaran untuk merampas seluruh harta kekayaannya. Meskipun semua orang tahu bahwa bukti kejahatannya sangat nyata dan tidak dapat dibantah lagi, teriakannya yang menyedihkan itu justru menjadi bahan tertawaan dan cemoohan dari warga sekitar yang ikut berkerumun menyaksikan kejatuhan sang diktator korup yang selama ini hidup bermewah-mewahan di atas penderitaan rakyat. Para petugas kepolisian segera mendorong tubuh Tae-jin masuk ke dalam mobil tahanan berwarna gelap yang sudah menunggu di pelataran gedung, lalu menutup pintu besinya dengan sangat rapat dan keras. Kaca jendela mobil yang dilapisi film hitam pekat memisahkan sang mantan miliarder dari dunia luar, mengurungnya dalam sebuah ruangan sempit yang berbau keringat dan keputusasaan yang sangat menyengat hidung penciumannya. Mobil itu melaju perlahan meninggalkan area gedung perusahaan diiringi sorakan kepuasan dari masyarakat dan kilatan lampu kamera yang terus merekam momen bersejarah, runtuhnya sebuah imperium bisnis kotor terbesar. Sementara itu di sudut lain kota, tepatnya di bandara internasional yang sangat sibuk, Sohee melangkah tergesa-gesa menyeret koper raksasanya yang berisi tumpukan uang tunai dan perhiasan berlian bernilai fantastis. Dia mengenakan kacamata hitam besar dan topi bertepi lebar menutupi sebagian besar wajah cantiknya yang kini terlihat sangat pucat pasi dan dipenuhi oleh keringat dingin akibat rasa panik yang melanda. Matanya terus melirik ke kanan dan kiri dengan penuh kecurigaan. Merasa bahwa setiap petugas keamanan yang berpatroli di terminal keberangkatan sedang mengawasi setiap gerak-geriknya untuk menangkapnya secara diam-diam. Sohee berjalan menuju konter pendaftaran khusus penumpang kelas 1, menyerahkan paspor dan tiket penerbangannya menuju sebuah negara kepulauan tropis yang terkenal sebagai surga penghindar pajak tanpa perjanjian ekstradisi. Jantungnya berdebar sangat kencang saat petugas maskapai memasukkan data identitasnya ke dalam sistem komputer. Berharap proses ini berjalan cepat agar dia bisa segera duduk santai, menikmati sampainya di dalam pesawat. Dia sudah membayangkan kehidupan baru yang mewah dan bebas dari bayang-bayang kehancuran. Tae-jin meyakini bahwa kecerdikannya berhasil menyelamatkan dirinya dari ancaman hukuman penjara yang sangat mengerikan tersebut. Namun senyuman lega di wajah Sohee seketika memudar saat melihat layar komputer petugas maskapai tiba-tiba berkedip memunculkan peringatan berwarna merah menyala yang menandakan adanya masalah serius pada data penumpangnya. Petugas itu menatap Sohee dengan ekspresi tegang, lalu meminta maaf dan memintanya untuk menunggu sebentar, sementara dia memanggil manajer keamanan bandara melalui perangkat komunikasi radio panggil yang terpasang di kerahnya. Firasat buruk langsung menyelimuti pikiran wanita muda itu, memaksanya untuk segera menarik kembali paspornya dari meja konter. Namun tangannya dicegah oleh 2 orang pria berbadan tegap, berpakaian rapi.
Kedua pria tersebut mengeluarkan lencana kepolisian dari balik jaket mereka dan memperkenalkan diri sebagai penyelidik khusus dari Divisi Kejahatan Ekonomi yang telah melacak keberadaan Sohee sejak pagi hari tadi. Mereka memberitahukan bahwa dia tidak diizinkan untuk meninggalkan negara ini karena namanya telah masuk ke dalam daftar merah imigrasi terkait kasus pencucian uang dan pemerasan yang melibatkan mantan kekasih gelapnya. Kaki Sohee terasa sangat lemas mendengar penjelasan tersebut membuatnya hampir jatuh pingsan jika saja salah satu petugas tidak menahan lengannya dengan cengkraman yang sangat kuat dan menyakitkan. Dalam keadaan panik luar biasa, Sohee berteriak keras menolak penangkapan tersebut dan bersikeras bahwa dia hanyalah seorang korban tidak bersalah yang dipaksa menuruti semua perintah Tae-jin karena diancam. Dia berusaha melepaskan diri dari pegangan petugas, lalu berlari kencang menuju pintu keluar terminal keberangkatan tanpa mempedulikan koper raksasanya yang tertinggal di depan konter pendaftaran tiket kelas 1 yang sangat eksklusif. Namun usahanya sia-sia karena beberapa petugas keamanan bandara berseragam lengkap segera mencegat arah larinya dan menjatuhkan tubuh ramping wanita itu ke atas lantai marmer yang sangat dingin. Keributan yang ditimbulkan oleh pemberontakan Sohee menarik perhatian ratusan calon penumpang lainnya yang langsung berkerumun dan merekam adegan memalukan itu menggunakan kamera ponsel pintar mereka masing-masing dari jarak dekat. Di tengah pergumulan tersebut, resleting koper raksasa yang ditinggalkan Sohee tiba-tiba terbuka karena tekanan dari dalam memuntahkan ratusan tumpukan uang tunai pecahan besar dan kotak-kotak perhiasan berlian ke atas lantai. Bukti kejahatan yang berserakan itu menjadi tontonan gratis bagi masyarakat, mematahkan semua kebohongan yang baru saja diteriakkan oleh sang wanita simpanan mengenai statusnya sebagai seorang korban yang tidak bersalah. Dengan tangan diborgol kuat di belakang punggung dan wajah yang dibasahi oleh air mata keputusasaan, Sohee akhirnya diseret secara paksa keluar dari area terminal keberangkatan menuju mobil polisi patroli. Seluruh impian gilanya tentang kehidupan mewah layaknya seorang ratu di negara tropis hancur berkeping-keping, digantikan oleh kenyataan pahit bahwa dia akan menghabiskan masa mudanya di balik jeruji besi yang sangat menyiksa. Keserakahannya sendiri yang telah menuntunnya masuk ke dalam jebakan mematikan ini membuktikan bahwa harta hasil kejahatan tidak akan pernah membawa kebahagiaan abadi, melainkan hanya penderitaan panjang tanpa akhir. Kembali ke markas besar kepolisian Tae-jin, kini duduk sendirian di dalam ruang interogasi sempit berdinding beton abu-abu yang hanya diterangi oleh sebuah lampu neon putih menyilaukan di atas kepalanya. Suhu udara di ruangan itu sengaja dibuat sangat dingin untuk memecahkan pertahanan mental tersangka. Namun sang mantan miliarder justru berkeringat deras, menahan rasa takut luar biasa yang terus menggerogoti sisa kewarasannya. Meja besi yang terpaku kuat ke lantai menjadi satu-satunya pembatas antara dirinya dan kenyataan mengerikan yang akan segera dihadapinya saat para penyidik datang membawa setumpuk berkas kejahatannya. Pintu besi tebal berderit terbuka memunculkan dua orang jaksa penuntut umum senior yang berjalan masuk dengan ekspresi wajah sangat garang, membawa 3 buah kotak karton besar berisi seluruh dokumen rahasia. Mereka membanting kotak-kotak tersebut ke atas meja besi dengan suara keras yang membuat Tae-jin tersentak kaget, lalu mulai mengeluarkan lembaran-lembaran bukti otentik yang telah disusun dengan sangat rapi oleh Ji Yeon. Jaksa tersebut membeberkan setiap transaksi haram yang pernah dilakukan oleh perusahaannya secara sangat mendetail, menutup semua celah penyangkalan yang sedari tadi coba dirangkai oleh otak licik sang miliarder. Setiap kali Tae-jin mencoba membuat alibi palsu atau menyalahkan dewan direksi lainnya, jaksa penuntut umum langsung mematahkan argumennya dengan memutar rekaman suara dan video rahasia yang direkam oleh istrinya. Mendengar suaranya sendiri sedang merencanakan penggelapan pajak jutaan dolar sambil tertawa angkuh di layar laptop penyidik, membuat seluruh pertahanan Tae-jin runtuh, seketika tanpa bisa dipertahankan lagi sedikit pun hari ini. Dia menuntut untuk segera dihubungkan dengan pengacara pribadinya. Namun jaksa hanya tersenyum sinis memberitahukan bahwa seluruh tim hukum perusahaannya telah mengundurkan diri secara massal sejak berita penangkapannya disiarkan. Kenyataan bahwa dia benar-benar sendirian tanpa perlindungan hukum apapun membuat Tae-jin menyadari betapa jenius dan mematikannya strategi pembalasan dendam yang telah dipersiapkan oleh Ji Yeon selama bertahun-tahun dalam diam.
Istrinya tidak hanya menghancurkan karirnya tetapi juga melucuti semua senjata dan tameng pertahanan yang mungkin bisa dia gunakan untuk meloloskan diri dari jerat hukum negara yang sangat ketat dan tanpa kompromi. Wanita yang selama ini selalu menghidangkan kopi paginya dengan senyuman lembut, ternyata adalah arsitek utama dari neraka kehancuran absolut yang kini membakar habis seluruh sisa kehidupan sang pria. Sementara suaminya sedang diinterogasi tanpa ampun. Ji Yeon berdiri dengan tenang di dekat jendela kaca ruang kerja direktur utama. Menatap pemandangan kota metropolitan yang perlahan mulai diselimuti cahaya senja kemerahan. Layar televisi di sudut ruangan terus menyiarkan berita terkini mengenai penangkapan ganda Tae-jin. Dan Sohee menampilkan wajah putus asa kedua pengkhianat itu, yang kini menjadi musuh utama seluruh rakyat. Tidak ada senyum kemenangan atau euforia berlebihan di wajah cantik wanita itu, melainkan hanya sebuah kelegaan mendalam, karena tumor ganas yang merusak hidupnya akhirnya berhasil diangkat sampai ke akarnya. Selama 10 tahun dia hidup dalam ketakutan dan penindasan yang disamarkan oleh kemewahan materi, namun hari ini dia berhasil membebaskan dirinya sendiri dan putrinya dari belenggu tiran paling kejam tersebut. Dia memutar tubuhnya perlahan meninggalkan pemandangan luar jendela, lalu berjalan mendekati meja kerja kayu mahoni yang sangat besar, dan mulai meninjau ulang berbagai dokumen perencanaan strategis untuk menyelamatkan stabilitas perusahaan. Ji Yeon tahu bahwa masa transisi ini akan sangat sulit, namun dia memiliki kecerdasan dan tekad baja untuk mengembalikan kepercayaan publik serta memperbaiki seluruh kerusakan sistem yang telah ditinggalkan. Beberapa direktur senior yang sebelumnya sangat meragukan kemampuannya kini justru berlomba-lomba datang menemuinya membawa laporan keuangan terbaru dan menawarkan kesetiaan mutlak demi mengamankan posisi mereka di bawah kepemimpinan yang baru. Mereka akhirnya menyadari bahwa sosok wanita yang sedang duduk di kursi kebesaran itu bukanlah sekadar istri yang beruntung, melainkan seorang ahli strategi berdarah dingin yang mampu memenggal kepala musuhnya tanpa ragu. Ketegasan Ji Yeon dalam mengambil keputusan kritis pada hari pertamanya menjabat langsung menciptakan atmosfer kerja yang profesional dan bersih dari segala bentuk intrik kotor yang biasa terjadi sebelumnya. Narasi media massa pun mulai bergeser secara drastis, mengubah fokus pemberitaan dari skandal memalukan Tae-jin menjadi kisah inspiratif tentang kebangkitan seorang istri yang berhasil menyelamatkan ribuan nasib karyawan perusahaan. Artikel-artikel editorial memuji keberanian dan kecerdasan Ji Yeon dalam membongkar kejahatan kerah putih. Suaminya menyebutnya sebagai pahlawan wanita modern yang tidak takut melawan arus kekuasaan patriarki yang korup dan sangat menindas. Opini publik yang awalnya sangat marah terhadap perusahaan kini berubah menjadi dukungan moral yang kuat memberikan ruang napas yang sangat dibutuhkan oleh Dewan Direksi baru untuk melakukan perbaikan internal. Kembali ke ruang tahanan yang dingin dan berbau lembab Tae-jin, meringkuk di sudut ranjang besi miliknya menatap dinding kosong dengan tatapan mata yang sudah kehilangan seluruh cahaya kehidupan. Dari radio kecil milik penjaga sel di luar lorong, dia bisa mendengar sayup-sayup suara penyiar berita yang sedang membacakan pujian demi pujian untuk mantan istrinya yang kini dipuja oleh seluruh negara. Setiap kata pujian yang ditujukan untuk Ji Yeon terasa bagaikan sayatan pisau bedah yang menguliti harga diri sang miliarder, menyisakan rasa perih yang tidak akan pernah bisa disembuhkan seumur hidupnya. Pria yang dulunya memiliki segalanya, kini tidak memiliki apapun selain pakaian tahanan berwarna oranye terang dan masa depan kelam yang menunggunya di balik jeruji besi selama beberapa dekade ke depan. Kesombongannya telah menjadi bumerang mematikan yang menghancurkan dirinya sendiri, membuktikan pepatah kuno bahwa semakin tinggi seseorang terbang dengan sayap keserakahan, maka akan semakin keras pula dia jatuh menghantam daratan yang keras. Tae-jin menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan yang kasar, menangis dalam keheningan malam, menyesali kebodohannya yang telah membuang permata berharga, hanya demi memungut sebutir batu kerikil yang sangat tidak berguna. Keadilan telah menemukan jalannya sendiri malam ini, memilah mana yang pantas berdiri di atas takhta kemenangan, dan mana yang harus membusuk di dalam jurang kehancuran akibat perbuatannya yang keji di masa lalu. Baik Tae-jin maupun Sohee harus membayar mahal atas setiap kebohongan, manipulasi dan keserakahan yang mereka tanam bersama selama ini, tanpa ada peluang sekecil apapun untuk mendapatkan pengampunan dari siapapun. Sisa malam di sel tahanan itu,
Terasa seperti keabadian bagi sang mantan tiran mengukirkan sejarah kelam tentang kejatuhan. Seorang raja sombong yang dikalahkan telak oleh kesabaran luar biasa seorang ratu. Ruang sidang pengadilan negeri dipenuhi oleh ratusan pengunjung dan puluhan jurnalis yang sangat antusias menantikan pembacaan putusan akhir bagi mantan miliarder paling berkuasa di seluruh negeri ini pada pagi hari yang cerah. Hakim ketua yang sangat tegas duduk di kursi kebesarannya menatap tajam ke arah Taijin, yang kini mengenakan seragam tahanan berwarna biru pudar, dengan nomor seri tercetak besar di bagian dada kirinya. Pria arogan yang dulunya selalu mengenakan setelan jas buatan penjahit ternama Eropa itu, kini tampak sangat kurus pucat dan kehilangan seluruh wibawanya sebagai seorang penguasa absolut yang pernah ditakuti oleh semua warga. Setelah melalui proses persidangan yang sangat panjang dan melelahkan selama beberapa bulan lamanya, hakim ketua akhirnya mengetukkan palu keadilannya dengan suara nyaring yang menggema ke seluruh sudut ruangan sidang raksasa tersebut siang ini. Taijin secara resmi dijatuhi hukuman penjara selama 30 tahun, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat atas puluhan kejahatan finansial dan manipulasi tingkat tinggi yang telah menghancurkan perekonomian negara secara masif dan terstruktur. Sorakan kepuasan langsung meledak dari bangku pengunjung yang didominasi oleh para mantan karyawan dan investor kecil yang pernah menjadi korban keserakahan sang tiran selama masa kepemimpinannya yang sangat kelam dan penuh kebohongan. Di kursi terdakwa lainnya, Sohee yang terus menangis sangat keras juga tidak luput dari jerat hukum yang sangat tajam dan tidak pandang bulu terhadap siapapun yang berani melanggar konstitusi negara secara sengaja. Wanita muda yang pernah bermimpi menjadi ratu sosialita kelas atas itu dijatuhi hukuman 15 tahun kurungan penjara atas keterlibatannya dalam skema pencucian uang dan upaya melarikan diri ke luar negeri membawa harta hasil kejahatan. Seluruh aset mewah miliknya termasuk apartemen perhiasan berlian dan tas mahal, desainer ternama disita sepenuhnya oleh pihak negara, membiarkannya kembali menjadi wanita miskin yang tidak memiliki apapun selain penyesalan mendalam. Mendengar vonis penjara yang sangat panjang itu, lutut Taijin terasa sangat lemas, hingga dia nyaris terjatuh ke lantai kayu ruang sidang, jika saja dua petugas penjaga tidak menahan lengannya dengan sangat kuat. Dia menoleh ke belakang mencari simpati, atau setidaknya satu wajah yang masih peduli padanya. Namun yang dia temukan hanyalah lautan manusia, yang menatapnya dengan pandangan penuh kebencian dan kepuasan luar biasa atas kehancurannya. Tidak ada satupun mantan rekan bisnis atau politisi korup yang hadir untuk memberikannya dukungan karena mereka semua sibuk menyelamatkan diri masing-masing dari penyelidikan lanjutan yang sedang dilakukan Kejaksaan Agung. Ji Yeon secara sengaja memilih untuk tidak hadir di ruang persidangan pada hari penentuan nasib mantan suaminya tersebut, karena dia merasa bahwa babak kehidupan kelam itu sudah benar-benar selesai baginya secara emosional. Baginya melihat Taijin mengenakan baju tahanan dan diborgol tangannya tidak lagi memberikan kepuasan apapun karena keadilan sejati telah tercapai saat dia berhasil menyelamatkan masa depan putrinya dari pengaruh buruk seorang ayah yang korup. Dia lebih memilih untuk menghabiskan waktunya yang sangat berharga di ruang kerja direktur utama, menyusun berbagai rencana strategis untuk memulihkan kembali kejayaan perusahaan yang sempat hancur lebur akibat skandal tersebut. Kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan tingkat keamanan maksimal terbukti menjadi neraka dunia, yang sebenarnya bagi seorang pria yang terbiasa tidur di atas ranjang paling empuk dan meminum anggur mahal setiap malam tiba. Taijin harus berbagi sel sempit dan pengap dengan banyak narapidana kejam lainnya yang sama sekali tidak mempedulikan status sosialnya di masa lalu, dan seringkali menjadikannya sasaran penyiksaan fisik yang sangat menyakitkan. Makanan penjara yang hambar dan jadwal harian yang sangat ketat meruntuhkan sisa-sisa kesombongan yang masih menempel di dalam jiwanya, memaksanya untuk menelan pil pahit, kenyataan bahwa dia kini sangat rendah. Setiap malam ketika lampu sel dimatikan, dan kesunyian mencekam mulai menyelimuti seluruh area penjara bayangan, masa lalu selalu datang menghampiri pikiran Taijin, seperti hantu penasaran yang menolak pergi membiarkannya tenang tertidur. Lelap. Dia teringat pada senyuman lembut Ji Yeon saat pertama kali mereka bertemu, dan tawa riang putrinya yang selalu menyambut kepulangannya di depan pintu rumah mewah mereka, sebelum dia menghancurkan semuanya dengan tangannya sendiri. Penyesalan yang luar biasa besar bagaikan batu raksasa yang menindih dadanya membuatnya kesulitan bernapas,
dan hanya bisa menangis tertahan, meratapi kebodohannya menukar berlian berharga demi memungut sebutir kerikil jalanan yang sangat kotor. Sementara mantan suaminya membusuk di dalam penjara yang sangat dingin, Ji Yeon terus melangkah maju, dengan pasti memimpin perusahaan raksasa itu. Memasuki sebuah era baru yang dipenuhi oleh transparansi dan etika kerja luhur. Langkah pertamanya sebagai direktur utama adalah membersihkan seluruh jajaran eksekutif dari parasit korup yang selama ini selalu mendukung setiap kebijakan diktator Taejin, tanpa pernah mempertimbangkan nasib para karyawan rendahan di lapangan kerja. Dia mengganti mereka dengan barisan profesional muda yang memiliki integritas tinggi dan visi cemerlang membangun sebuah tim manajemen yang sangat solid dan berdedikasi penuh untuk mengembalikan kepercayaan publik secara menyeluruh. Perubahan budaya kerja yang diterapkan oleh Ji Yeon sangat drastis dan berhasil membawa angin segar bagi ribuan karyawan yang selama belasan tahun hidup dalam ketakutan dan tekanan batin yang sangat luar biasa menyiksa. Dia menghapus sistem birokrasi yang kaku dan membuka jalur komunikasi langsung antara pimpinan dengan staf tingkat bawah, memastikan bahwa setiap suara dan keluhan didengar dengan baik tanpa adanya ancaman pemecatan sepihak lagi selamanya. Kesejahteraan karyawan menjadi prioritas utama dengan meningkatkan fasilitas kesehatan tunjangan pendidikan anak dan memberikan bonus kinerja yang adil, sehingga produktivitas perusahaan melonjak tajam dalam waktu yang tergolong sangat singkat. Untuk menebus segala kerugian moral yang ditimbulkan oleh mantan suaminya terhadap masyarakat luas, Ji Yeon mendirikan sebuah yayasan amal raksasa yang berfokus pada pendidikan banyak anak kurang mampu dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan. Yayasan tersebut didanai langsung dari sisa aset pribadi Taejin yang berhasil disita secara legal oleh pengadilan, mengembalikan uang hasil kejahatan itu kepada rakyat yang paling membutuhkan bantuan finansial di berbagai daerah terpencil. Inisiatif sosial yang sangat mulia ini berhasil menarik simpati besar dari seluruh lapisan masyarakat yang kini memandang perusahaan bukan lagi sebagai lintah darat, melainkan sebagai pilar ekonomi yang sangat bertanggung jawab. Berkat kepemimpinan yang berlandaskan pada kejujuran dan empati, mendalam nilai saham perusahaan perlahan-lahan kembali naik, bahkan melampaui rekor tertinggi yang pernah dicapai pada masa kejayaan Taejin beberapa tahun yang lalu sebelum skandal. Para investor asing dan lokal yang awalnya sangat skeptis kini kembali menanamkan modal mereka dengan penuh keyakinan melihat bagaimana sang ratu strategi membalikkan keadaan krisis menjadi sebuah peluang pertumbuhan yang sangat menjanjikan masa depan. Ji Yeon membuktikan kepada dunia bisnis yang didominasi oleh pria bahwa seorang wanita hebat mampu memimpin sebuah imperium raksasa dengan tangguh dan bermartabat tanpa harus mengorbankan nuraninya sama sekali. Pagi hari di kantor pusat kini tidak lagi diwarnai oleh ketegangan, dan wajah-wajah pucat para staf yang ketakutan melainkan dipenuhi oleh semangat kerja sama tim dan senyuman ramah yang tulus dari setiap sudut. Ji Yeon selalu memulai harinya dengan meminum teh melati hangat di ruangan kerjanya yang kini didesain ulang dengan sentuhan warna terang dan perabotan minimalis yang mencerminkan kepribadian aslinya yang sangat tenang dan juga bersahaja. Dia membaca puluhan laporan kemajuan proyek dengan ketelitian luar biasa memastikan bahwa tidak ada satupun celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan kecurangan seperti masa lalu. Gaya kepemimpinan Ji Yeon yang sangat keibuan, namun tetap tegas saat mengambil keputusan krusial, membuat seluruh karyawan merasa sangat dihargai dan dilindungi sebagai bagian dari sebuah keluarga besar yang memiliki visi masa depan sama. Berbeda dengan Taejin yang selalu menggunakan ancaman dan rasa takut untuk memotivasi bawahannya, Ji Yeon menggunakan pendekatan emosional dan penghargaan atas setiap pencapaian kecil yang dilakukan oleh timnya dalam menyelesaikan beban pekerjaan berat. Budaya saling mendukung ini menciptakan sebuah lingkungan kerja yang sangat positif di mana inovasi dan kreativitas dapat berkembang pesat, tanpa adanya batasan yang mengekang kebebasan berpikir para karyawan muda berbakat. Meskipun perusahaan telah berjalan di jalur yang benar, Ji Yeon masih harus menghadapi beberapa sisa tuntutan hukum dari pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh perjanjian bisnis ilegal yang pernah ditandatangani suaminya pada masa lalu.
Dengan bantuan tim pengacara baru yang bersih dan kompeten, dia menghadapi setiap sidang dengan kepala tegak, menyajikan bukti otentik dan menawarkan skema penyelesaian yang adil bagi semua pihak tanpa merugikan kas perusahaan secara masif. Keteguhan hatinya dalam menyelesaikan dosa masa lalu ini semakin mengukuhkan reputasinya sebagai seorang pemimpin hebat yang berani bertanggung jawab dan tidak pernah lari dari masalah seberat apapun yang menghadang di depannya. Terkadang saat sedang berdiri sendirian menatap pemandangan kota dari balik jendela kaca raksasa ruang kerjanya, Ji Yeon merenungkan kembali seluruh perjalanan panjang dan menyakitkan yang harus dia lalui selama 10 tahun terakhir. Kehidupan ini. Dia menyadari bahwa setiap luka pengkhianatan dan air mata yang pernah dia tumpahkan dalam diam ternyata adalah sebuah proses penempaan jiwa yang sangat kejam, namun diperlukan untuk melahirkan sosok wanita baja tangguh saat ini. Dia tidak lagi menyimpan dendam kepada mantan suaminya karena pria itu kini sudah menerima hukuman setimpal dan kemarahan hanya akan menjadi racun yang merusak kedamaian batin yang telah dia raih. Di balik dinding beton tebal penjara, kondisi kesehatan fisik dan mental Tae-jin semakin menurun drastis seiring berjalannya waktu yang terasa sangat lambat dan menyiksa bagi seorang narapidana tanpa harapan kebebasan di masa depan. Rambutnya yang dulu selalu disisir rapi dengan pelumas mahal kini telah memutih sepenuhnya, dan tubuhnya terlihat sangat bungkuk, menandakan kekalahan total dari seorang manusia sombong yang pernah merasa dirinya setara dengan dewa penguasa. Takdir. Tidak ada satupun pengunjung yang datang menemuinya pada hari jadwal kunjungan, membiarkannya duduk sendirian di sudut ruang tunggu sambil menatap kosong ke arah pintu masuk dengan perasaan yang benar-benar hancur. Tae-jin akhirnya mulai menerima kenyataan bahwa hidupnya telah berakhir dan seluruh warisan kebanggaannya telah dihapus bersih dari sejarah, digantikan oleh nama istrinya yang kini dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat luas di mana saja. Dia menggunakan sisa waktunya di dalam sel untuk menulis buku harian yang berisi pengakuan dosa dan penyesalan mendalam, berharap suatu hari nanti putrinya bersedia membaca tulisan tersebut dan memaafkan kesalahan fatal sang ayah. Meskipun dia tahu bahwa pengampunan itu mungkin tidak akan pernah datang, tulisan tangan yang bergetar itu menjadi satu-satunya terapi mental yang mencegahnya dari kehilangan kewarasan sepenuhnya di tempat yang mengerikan ini. Kembali ke dunia luar yang dipenuhi oleh cahaya dan kebebasan, waktu telah menunjukkan pukul 5 sore, menandakan berakhirnya jam kerja bagi para staf kantoran di seluruh penjuru kota metropolitan yang bergerak sangat sibuk sekali. Ji Yeon mematikan komputer layar datarnya, merapikan meja kerjanya dengan cekatan, lalu mengambil tas tangan kulitnya bersiap untuk meninggalkan gedung pencakar langit yang kini telah sepenuhnya menjadi simbol kemenangan mutlak atas nama keadilan sosial. Dia menolak tawaran sopir pribadinya yang sudah menunggu di lobi bawah karena hari ini dia ingin mengemudikan mobilnya sendiri untuk menikmati suasana sore yang sangat cerah dan menenangkan pikirannya dari setumpuk pekerjaan. Mobil sedan mewah berwarna putih yang dikemudikan oleh Ji Yeon membelah jalan raya ibu kota dengan kecepatan sedang, membiarkan angin sejuk dari pendingin ruangan menyapu lembut wajahnya yang memancarkan aura kedamaian dan kebahagiaan paripurna. Alunan musik klasik yang diputar pelan dari radio mobil menemani perjalanannya, melintasi berbagai gedung tinggi dan taman kota yang mulai dipenuhi oleh banyak warga yang sedang bermain riang bersama keluarga mereka di bawah sinar matahari. Pemandangan kehidupan normal yang dulu selalu dia rindukan saat masih terkurung dalam sangkar emas suaminya kini bisa dia nikmati dengan bebas tanpa adanya rasa takut atau bayangan tekanan psikologis yang menyiksa. Dia menghentikan mobilnya di depan gerbang sebuah sekolah dasar swasta yang sangat asri, dikelilingi oleh pepohonan rindang dan taman berbagai warna yang tertata rapi menyambut kedatangan para orang tua murid setiap sore hari yang damai. Berdiri dengan anggun bersandar pada pintu mobilnya, Ji Yeon menatap ke arah halaman sekolah dengan senyuman hangat yang tulus, menanti kemunculan sosok malaikat kecil yang menjadi satu-satunya sumber kekuatan terbesarnya selama waktu ini berjalan. Beberapa orang tua murid lainnya menyapanya dengan sangat ramah dan penuh hormat, menunjukkan betapa posisinya kini telah diakui secara luas, bukan hanya sebagai direktur utama yang tangguh, tetapi juga seorang ibu. Tidak lama kemudian suara bel sekolah berbunyi nyaring, dan gerbang besi dibuka lebar membiarkan puluhan anak kecil berseragam rapi berlarian keluar dengan wajah ceria menyambut keluarga mereka yang sudah menunggu setia di luar pintu gerbang. Mata Ji Yeon langsung berbinar terang saat melihat putrinya yang sangat cantik berlari kencang ke arahnya dengan tas punggung kecil bergambar kartun bergoyang lucu di punggungnya,
membawa sebuah kebahagiaan murni yang tidak ternilai dengan harga berapapun. Gadis kecil itu melompat ke dalam pelukan ibunya dengan tawa riang yang seketika menghapus seluruh rasa lelah dan beban pekerjaan berat yang sempat menumpuk di pundak Ji Yeon sepanjang hari siang. Ji Yeon menggendong putrinya dengan penuh kasih sayang, mengecup pipi tembamnya berkali-kali, sambil bertanya tentang kegiatan apa saja yang telah dipelajari oleh sang anak di ruang kelas sepanjang hari ini, dengan nada sangat lembut. Sang putri dengan sangat antusias menceritakan nilai lukisannya yang mendapatkan bintang emas dari guru seni, membuat hati Ji Yeon membengkak oleh rasa bangga yang luar biasa besar melihat tumbuh kembang anaknya yang sangat ceria sehat. Dia berjanji di dalam hatinya bahwa dia akan selalu melindungi senyum ceria ini dengan seluruh nyawa dan kekuatannya, memastikan bahwa tidak ada satupun awan gelap yang berani menutupi masa depan cemerlang putrinya. Setelah memasangkan sabuk pengaman putrinya dengan sangat hati-hati di kursi belakang Ji Yeon, kembali ke kursi kemudi lalu menjalankan mobilnya, perlahan meninggalkan area sekolah menuju rumah baru mereka yang sangat hangat dan penuh rasa cinta. Langit ufuk barat kini mulai berubah warna menjadi perpaduan jingga keemasan dan ungu yang sangat memukau, menciptakan sebuah lukisan alam yang begitu spektakuler mengiringi perjalanan pulang dua jiwa yang telah berhasil selamat dari ujian neraka. Cahaya senja yang menembus kaca jendela mobil menyinari wajah Ji Yeon yang tersenyum damai, menandakan bahwa badai paling mengerikan dalam hidupnya telah benar-benar berlalu tanpa meninggalkan sisa sedikit pun luka. Kisah tentang kejatuhan miliarder arogan dan kebangkitan seorang istri yang tangguh ini akan selalu dikenang sebagai sebuah legenda modern tentang karma dan keadilan mutlak yang tidak pernah gagal menemukan jalannya di dalam dunia nyata ini. Ji Yeon telah membuktikan dengan sangat gemilang bahwa kelembutan dan kesabaran bukanlah sebuah tanda kelemahan, melainkan sebuah senjata tersembunyi yang sangat mematikan apabila batas kemanusiaan seseorang telah diinjak-injak secara diawari brutal tanpa adanya belas kasihan. Kini di bawah langit senja yang sangat indah, sang ratu telah menemukan kedamaian sejatinya, memimpin kerajaannya dengan penuh kebijaksanaan dan menyongsong hari esok yang jauh lebih cerah bersama putri kecil selamanya.